3991. Hari ini, aku tidak bisa membantumu. Salah satu dari 10 malaikat bersayap berbicara dengan acuh tak acuh. Di tubuhnya, muncul pedang malaikat. Cahaya menyilaukan menyebar ke segala arah, mengirimkan napas yang kuat. Di sekitar, Tianjiao keluarga malaikat lainnya, terus-menerus mundur, menatap orang ini dengan kagum. Tidak ada keraguan bahwa pedang malaikat ini adalah alat pembunuh yang hebat. Terinspirasi oleh malaikat bersayap 10 ini, dan kekuatannya sangat mengerikan. Satu-satunya yang bisa berdiri adalah malaikat bersayap 10 lainnya, seorang malaikat wanita. Di kepalanya, sebuah mahkota muncul. Itu adalah mahkota malaikat. Mahkotanya juga sangat mengerikan, yang menghalangi nafas malaikat pedang. Bersenandung. Di tangan Ling Yuwei, busur Raja Roh dengan darah bergetar. Darah di atasnya sepertinya mengalir. Itu juga memiliki nafas yang kuat, menghalangi nafas pedang malaikat. Laki-laki malaikat bersayap 10, mata acuh tak acuh, tiba-tiba melangkah keluar. Ledakan. Bumi mengaum, roh pedang meletus, kebuntuan pecah. Wah! Tangan Ling Yuwei, sebuah panah, melalui kehampaan, dengan saluran kehampaan, menuju tembakan malaikat 10 sayap laki-laki. Mencacah. Induksi mesin Qi, malaikat bersayap 10 laki-laki, juga menembak, pedang malaikat, menjadi cahaya pedang yang terang, terpotong, secara akurat memotong panah Ling Yuwei. Ledakan. Seperti ledakan bintang, ledakan cahaya yang indah. Kemudian, kedua sosok itu jatuh lagi dan lagi. Langkah ini, dua orang berbagi sama. Di kejauhan, wajah Luming sedikit bermartabat. Ling Yuwei dan malaikat laki-laki bersayap 10, setelah menggunakan senjata pembunuh besar, meledakkan kekuatan, sepenuhnya mencapai 9 level berat Kaisar Dewa. Luming hanya dapat mencapai level ini dengan tongkat misterius es keluar. Ling Yuwei dan malaikat sayap 10 laki-laki mundur, malaikat sayap 10 perempuan itu, lalu melangkah keluar. Mahkota malaikat di kepalanya mengirimkan cahaya suci, yang berubah menjadi cetakan telapak tangan besar, dan mengambil gambar ke arah Ling Yuwei. Ling Yuwei baru saja bertengkar dengan malaikat laki-laki bersayap 10. Dia belum melambat. Saat ini, dia hanya bisa menarik busur serangan berdarah dan menembakkan panah. Panah ini bertabrakan dengan cetakan telapak tangan cahaya suci. Tapi kali ini, Ling Yuwei bergegas keluar, tetapi gagal sepenuhnya memblokir telapak tangan cahaya suci. Terkejut dengan telapak tangan dari cahaya suci, dia tiba-tiba mundur dan membentur dinding tebing dengan raungan keras. Aku tidak tahu tebing itu terbuat dari apa. Ini sangat sulit. Meski begitu, masih ada beberapa retakan di tebing yang panjangnya 10.000 meter. Puff! Wajah Ling Yuwei memucat dan memuntahkan seteguk darah. Putri! Huasue tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Seruan ini segera membuat khawatir keluarga malaikat. Siapa ini? Berani memata-matai keluarga malaikatku dan keluar. Beberapa minuman dingin terdengar, dan kemudian beberapa suara, seperti kilat, bergegas menuju Luming dan sisi mereka. Luming meringkuk mulutnya. Kali ini, jika tidak, kamu harus melakukannya. Namun, Luming berniat untuk bergerak, dan tidak mungkin dia mati. Setelah bergaul selama beberapa waktu, tidak termasuk pertunangan yang tidak dapat dijelaskan, itu dapat dianggap sebagai persahabatan, yang dapat dianggap sebagai teman. Luming tidak akan duduk dan melihat temannya menghadapi bahaya tanpa mengambil tindakan. Baru saja, dia hanya memikirkan bagaimana melakukannya. Sekarang, jangan memikirkannya. Kamu tinggal di sini dan serahkan sisanya padaku. Luming berbicara kepada Huasue. Meskipun kultivasi Huasue tidak lemah, ia memiliki kultivasi Kaisar 4 kali lipat, dan kekuatan tempurnya lebih kuat daripada kultivasi. Namun, di antara keluarga malaikat itu, setidaknya setengah dari mereka tidak lebih lemah dari Huasue. Bahkan jika mereka di atasnya, dia tidak bisa membantu sama sekali. Setelah mengatakan ini, Luming langsung bergegas keluar. Begitu dia bergegas keluar, semua orang melihat Luming. Mu Yun. Seru pertama Ling Yuwei, jelas sangat terkejut, akan bertemu Luming di sini. Itu dia, itu Mu Yun. Anak laki-laki yang menantang Mer. Galbert. Ini di luar kemampuan seseorang untuk berani jatuh ke dalam perangkap. Orang malaikat juga sedikit terkejut. Tanpa diduga, Luming berani keluar sendiri, tapi kemudian, itu adalah kesempatan membunuh yang dingin. Secara khusus, keluarga malaikat Tianjiao, yang merupakan orang pertama yang keluar, mengeluarkan kesempatan membunuh yang dingin. Dengan lambaian tangannya dan beberapa lampu pedang yang mengerikan, dia membunuh Luming. Bagi Luming, ada 3 keluarga malaikat Tianjiao. Mereka semua adalah 6 malaikat bersayap, tetapi prestasi mereka tidak lemah. Mereka semua mencapai 4 tingkat kaisar. Karena itu adalah malaikat bersayap 6, kaisar 4, semuanya memiliki 5 kekuatan kaisar. Namun, ini tidak ada di mata Luming. Ledakan. Luming sudah mulai memicu 6 kali kekuatan tempur dari formula kata perang sebelumnya.
Dalam proses bergegas keluar, 6 kali kekuatan tempur telah memicu keberhasilan. Setelah beberapa pukulan, kekuatan tinju yang kuat dan kuat langsung menghancurkan cahaya pedang yang dipotong oleh 36 malaikat bersayap, dan kekuatan tinju terus membombardir ketiganya. 6 malaikat bersayap. Di tempat, keenam sayapnya pecah, dan tubuhnya meledak. Ini mengejutkan semua keluarga malaikat yang hadir. Jelas, kekuatan bertarung Luming di luar dugaan mereka. Luming, dengan bentuk tubuhnya yang konstan, telah membunuh keluarga malaikat di masa lalu. Suara mendesing. Di tangannya manik badai muncul, angin kencang, menyapu, menuju semua keluarga Angel untuk berlindung tapi pergi. Beberapa malaikat yang paling dekat dengan Luming, tidak dapat melarikan diri, menjerit dan mati dalam angin kencang. Angin kencang terus bergulir, sebuah momentum untuk menggulung semua klan malaikat ke dalamnya. Keluarga malaikat lainnya menjadi pucat dan mundur. Nak, berani kamu. Malaikat bersayap 10 betina minum dengan dingin, dan mahkota malaikat di kepalanya bersinar dan berubah menjadi pedang cahaya suci dan ditebang. Semburan dentuman keras, angin benar-benar terbelah di antara cahaya suci, terbelah menjadi dua, menjadi disipasi energi. Kemudian, cahaya mahkota bidadari memadatkan sepasang sayap cahaya. Saat sayap cahaya berkedip, malaikat bersayap 10 betina dengan cepat mendekati Luming. Itu juga merupakan pedang cahaya suci dan memotong ke Luming. Mahkota malaikatnya tampaknya memiliki cahaya tak terbatas, yang dapat mengevolusikan semua serangan. Setelah pedang cahaya dipotong, langit tampak terbelah dua, yang membuat Luming merasa tak tertahankan. Ini normal, karena pedang ini, dengan kekuatan 9 kaisar yang berat, bahkan jika Luming dengan manik-manik angin yang kuat, tidak dapat menahannya. Kamu hanya dapat menggunakan tongkat es dari Swan. Saat ini bukan waktunya untuk bersembunyi. Luming tidak ragu untuk mengeluarkan tongkat es Swan. Kekuatan tabu terus mengalir ke dalam tongkat es Swan. Ledakan. Tongkat es Swan dengan cepat tumbuh lebih besar, membombardir, dan kekosongan berubah menjadi kekacauan, dan bertabrakan dengan pedang cahaya. Seluruh langit tampak terbagi menjadi dua bagian. Di satu sisi, es menggigit, kehampaan membeku. Di sisi lain adalah dunia cahaya, menyilaukan. Kemudian, Luming dan bentuk tubuh malaikat bersayap 10, telah berulang kali mundur. Bagaimana mungkin? Semua malaikat lainnya terkejut. Subscribe Penatua. Orang malaikat lainnya terkejut. Luming, sungguh mengejutkan dia bisa bertarung melawan malaikat The Chapter wanita. Lagi pula, kultivasi Luming hanyalah salah satu hal terpenting bagi Kaisar. Bahkan jika dia memiliki alat pembunuh yang mengerikan, dia seharusnya tidak menjadi saingan malaikat The Chapter wanita. Lagi pula, kultivasi bidadari The Chapter wanita lebih tinggi. Secara umum, semakin tinggi level kultivasi, semakin kuat jadinya. Lin Yue, mengandalkan kultivasi ganda Kaisar Dewa, sudah cukup teror untuk mendesak Raja Membungkuk dengan darah. Hanya bisa dikatakan bahwa bakat Lin Yue terlalu tinggi, yang terlalu cocok untuk Raja Membungkuk dengan darah. Tapi Luming hanyalah kultivasi Kaisar yang hebat. Bagaimana itu bisa begitu kuat? Hanya ada dua penjelasan. Salah satunya adalah bakat Luming terlalu tinggi. Ada juga jenis senjata yang dikuasai Luming, yang terlalu tinggi dan lebih misterius. Mereka lebih condong ke yang kedua, yang dikendalikan oleh Luming. Levelnya terlalu tinggi. Banyak orang malaikat memiliki cahaya serakah di mata mereka. Membunuh. Begitu Luming mundur, dia mengayunkan tongkat es Swan dan membunuhnya lagi. Bayangan tongkat itu seperti gunung, menekan sisi lainnya. Sekitar, klan malaikat lainnya mundur berturut-turut. Tabrakan ini benar-benar merupakan tabrakan dari 9 tingkat kaisar, dan mereka tidak dapat terlibat. Itu hanya dewa. Bahkan jika kamu memiliki harta karun, kurasa kamu bisa melakukan beberapa gerakan. Malaikat betina bersayap 10 minum dengan dingin, dan cahaya suci di tubuhnya lebih menyilaukan. Semuanya dituangkan ke mahkota. Kali ini, cahaya mahkota malaikat berubah menjadi pedang malaikat dan menebas Luming. Kapan? Tongkat es Swan dan pedang malaikat bertabrakan lagi, menggulung ribuan gelombang kuat, menyapu segala arah. Ketika Luming dan malaikat bersayap 10 betina bertarung, Lin Yue dan malaikat The Chapter jantan bertarung bersama. Dua orang, sama dengan pembunuh besar, pemandangannya mengerikan. Keempat Tian Jiao muda mengendalikan semua pembunuh besar. Semangat mereka sangat terkonsentrasi. Mereka berjuang terus-menerus. Dalam sekejap, mereka bertarung 5 atau 6 gerakan. Napas Luming sedikit pendek. Kekuatan yang dibutuhkan untuk mengendalikan tongkat es Swan luar biasa. Bahkan jika itu tabu, itu tidak tahan. Namun, wajah kedua malaikat bersayap 10 dari keluarga malaikat itu agak suram. Ledakan pembunuh besar seperti itu akan menyebabkan kerugian besar bagi mereka, dan mereka tidak akan mampu menanggungnya. Membunuh. Kedua klan malaikat sangat sombong sehingga roh mereka sangat terkonsentrasi, dan mereka mengeluarkan serangan paling kuat, yang akan merangsang pembunuh besar mereka sendiri secara ekstrim. Luming harus memperlakukannya dengan bermartabat.
Dari setiap sel di tubuhnya, aliran energi yang stabil mengalir keluar dan dituangkan ke dalam tongkat S1. Bersenandung. Jarak tongkat S1 bergetar, dan semacam atmosfer kuno banjir dan kelaparan dikirim keluar. Bersama dengan Luming, dia meledak. Kapan? Dua orang sekali lagi meledak bergerak. Saat ini, dunia diam, bumi mengaum, robek retakan yang mengerikan. Tidak hanya Luming dan malaikat bersayap 10 wanita, tetapi juga dua pembunuh besar lainnya pecah dalam duel puncak. Tapi saat ini, wajah Luming berubah. Dia menemukan bahwa tongkat es di tangannya terus bergetar, dan dia tidak bisa memegangnya. Apa yang sedang terjadi? Luming sedikit terkejut, tetapi saat berikutnya, dia menemukan bahwa mahkota bidadari di atas bidadari bersayap 10 juga bergetar hebat. Tidak hanya itu, busur peri darah Ling Yue dan pedang malaikat dari malaikat bersayap 10 laki-laki juga bergetar hebat. Wah! Saat berikutnya, tongkat S1 benar-benar terlepas dari kendali Luming dan terbang keluar. Pada saat yang sama, tiga pembunuh besar lainnya juga terbang keluar dan terbang tinggi ke udara. Mengaum. Raungan terdengar di semua tempat. Sosok besar muncul di tongkat S1. Ini adalah kera raksasa, putri salju, terlihat seperti kera salju. Kera salju memegang es loli, menyapu segala arah, tekanan udara. Dan darah Ling Yue dengan semangat busur raja, juga muncul sosok, adalah mahkota dengan semangat raja, memegang busur, ingin menembak langit. Dan dua malaikat bersayap 10 di tangan pembunuh besar, ada juga sosok yang muncul, adalah dua malaikat yang kuat. Di belakang kedua malaikat itu, semuanya memiliki 10 sayap, dan cahaya membumbung tinggi ke langit. Ledakan, 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 ledakan. 4 sosok kuat bertabrakan di ketinggian dan saling menempel. Ini. Di mata Luming, ada ekspresi terkejut. Dia akrab dengan pemandangan ini dan pernah melihatnya sebelumnya. Pada suatu waktu, dia dan Ling Yue bertarung dengan Si Wuji di Aula Jiwa Bingsuan. Akhirnya, pembunuh besar ketiga pria itu terbang untuk bertarung satu sama lain. Kali ini, seperti dua kacang polong terakhir kali. Ini juga merupakan pembunuh besar bagi 4 orang. Itu terbang keluar untuk bertarung satu sama lain. Nah, ini adalah pemulihan diri prajurit sihir. Iblis tulang berbicara untuk mengingatkan. Senbing pemulihan diri. Luming bingung. Ya, ketika mereka bertarung sengit dengan senjata sihir semacam ini, ketika mereka bertarung secara ekstrim, semangat dan semangatmu akan meningkat menjadi ekstrim, dan tentara sihir antagonis akan pulih dengan sendirinya, membangkitkan kekuatan internal mereka, dan membentuk hubungan timbal balik. Konfrontasi. Bon Demon menjelaskan. Luming linglung, semakin seperti ini. Jadi kamu tidak bisa terlalu mengandalkan senjata ajaib semacam ini di masa depan. Lagi pula, senjata ajaib itu adalah hal eksternal. Itu adalah Tianjiao teratas. Ini digunakan untuk melindungi Tao untuk dirimu sendiri. Pada akhirnya, terserah kepada kamu untuk mengandalkan diri sendiri. Misalnya, jika kamu bertemu Tianjiao, yang memiliki jenis senjata ajaib yang sama, kamu akan membentuk konfrontasi semacam ini. Jika kamu kehilangan senjata ajaibmu, kamu masih harus bertarung sendiri. Iblis tulang menjelaskan. Luming tiba-tiba menyadari, dan saat berikutnya, dia merasakan udara yang mengerikan, terkunci di tubuhnya. Itu adalah kebanggaan para malaikat. Muyun, sekarang kamu telah kehilangan senjata pembunuh besar. Andalkan kemampuanmu sendiri, aku bisa melihat apa yang bisa kamu gunakan untuk melawanku. Malaikat bersayap 10 betina, dengan mata dingin dan semburan cahaya suci, memadatkan pedang malaikat dan memotongnya ke arah Luming. Bola. Hati Luming tergerak, bola berubah menjadi baju besi dan menutupi seluruh tubuhnya. Tombak perak muncul di tangannya dan ditembakkan. Ledakan. Luming bertabrakan dengan cahaya suci satu sama lain. Dia merasakan kekuatan yang kuat masuk. Tubuhnya bergetar dan dia mundur. 7 kekuatan kaisar. Sebuah pikiran melintas di benak Luming. Malaikat bersayap 10 wanita, berkultivasi di Kaisar Ilahi 4, tetapi bakatnya luar biasa, dalam keadaan dewa, cukup untuk melewati 3 level untuk bertarung. Bakat ini adalah yang kedua setelah Yin Jiuling, kandidat dari daftar kebanggaan alam semesta. Luming dan bola bukanlah lawan. Mati untukku. Malaikat bersayap 10 wanita minum dengan dingin, memegang pedang dewa cahaya suci, membunuh Luming lagi. Apakah itu? Luming menyeringai dan manik angin yang kuat muncul lagi. Ada lebih dari satu pembunuh besarnya. Saat melihat Pearl of Gale, pupil dari bidadari bersayap 10 wanita menyusut tajam, dan sosoknya tiba-tiba mundur. Apakah kamu tidak ingin membunuhku, dan sekarang kamu ingin berhenti? Luming mencibir dan melangkah maju, mengejar malaikat bersayap 10 perempuan itu. Subscribe Penatua. Luming mengejar bidadari bersayap 10, tetapi di sisi lain, Ling Yue menghadapi krisis. Setelah kehilangan pembunuh besar, malaikat laki-laki bersayap 10 itu segera membunuh Ling Yue. Laki-laki 10 malaikat bersayap,
tetapi memiliki penanaman 4 kali lipat Kaisar Ilahi, dan kekuatan tempurnya juga dapat menjangkau 3, mencapai Kaisar Dewa 7. Dan Ling Yuwei, hanya Dewa Kaisar 2, dua orang dengan 2 gerakan. Ling Yuwei batuk darah dan mundur. Ling Yuwei, bagaimana kekuatanmu bisa begitu kuat? Meskipun Ling Yuwei terluka dan mundur, malaikat bersayap 10 itu sangat terkejut. Ling Yuwei hanyalah kembaran Kaisar. Prestasinya bahkan lebih lemah darinya. Dia bisa menahan 2 gerakannya. Dia hanya terluka, tetapi tidak terluka parah. Kekuatan tempur semacam ini sangat menakutkan. Ini dapat menjangkau 4 atau bahkan mendekati 5. Mengapa kamu tidak menakutinya? Sebelum Ling Yuwei, dia hanya 16 dalam daftar 100 teratas untuk menjadi Kaisar. Dalam hal bakat, dia tidak akan pernah lebih kuat darinya. Dan sekarang, dia lebih buruk dari Ling Yuwei, aku tidak tahu seberapa banyak. Menjaga wanita ini adalah kutukan. Aku khawatir itu akan mengancam anak Gabbard di masa depan. Sebuah pikiran melintas di hati malaikat The Chapter laki-laki itu. Cahaya dingin meledak di matanya dan tangannya dengan cepat dicetak. Kemudian, salib yang bersinar muncul. Salib, seperti gunung besar, menekan Ling Yuwei dengan kekuatan yang menakutkan. Ambil tubuh sebagai anak panah. Ling Yuwei minum dengan hati-hati. Tubuhnya benar-benar tertutup oleh lampu hijau. Tubuhnya seperti berubah menjadi anak panah. Ambillah tubuhmu sebagai anak panah, langit dan bumi sebagai busurmu. Bersenandung. Kekosongan bergetar seperti tali busur, dan tubuh Ling Yuwei berubah menjadi anak panah, terbang keluar dan membombardir dengan salib cahaya suci. Raungan sengit terdengar, salib cahaya suci mengeluarkan suara gesekan, dan sentuhan terakhir pecah. Ling Yuwei juga mengungkapkan tubuhnya sendiri, mundur dengan liar, dan masih ada darah yang keluar dari mulutnya. Terlepas dari upaya terbaiknya, dia masih bukan tandingan pihak lain. Ling Yuwei, karena kamu bisa digunakan oleh Tuan Gabbard, itu hanya untuk menyingkirkanmu, bunuh. Mel The Chapter malaikat mulut dingin, ingin keluar semua untuk menyelesaikan Ling Yuwei. Tetapi pada saat ini, hatinya tiba-tiba dipenuhi dengan rasa krisis, rambut seluruh tubuhnya meledak, tidak mau memikirkannya, tubuhnya bergerak ke satu sisi sejauh puluhan meter, bila angin yang mengerikan terbang dari tempat di mana dia baru saja berdiri. Luminglah yang mengendalikan angin kencang dan mengirimkan pedang. Langkah untuk memaksa kembali malaikat laki-laki bersayap 10, kilatan bentuk tubuh Luming, datang ke tubuh Ling Yuwei. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Luming. Aku baik-baik saja, apakah kamu sangat peduli padaku? Ling Yuwei menunjukkan senyuman, dia saat ini juga tersenyum. Jika Huasue tidak memohon padaku, aku tidak akan datang. Luming membuka mulutnya. Saat ini, orang-orang keluarga malaikat itu telah berkumpul dan mengepung Luming dan Ling Yuwei di bawah tebing. Anak ini memiliki pembunuh besar di tangannya. Hati-hati. 2 malaikat bersayap 10, berbicara untuk mengingatkan. Senjata pembunuh besar anak ini tidak terlalu kuat, tapi setara dengan 8 kekuatan Kaisar. Ayo lakukan. Beberapa malaikat melangkah maju, nafas yang kuat keluar. Malaikat ini semuanya adalah 8 malaikat bersayap, tetapi pencapaian mereka luar biasa, mencapai tingkat ke-6 Kaisar. Selain itu, ada bidadari yang tampaknya berusia 30-an. Dia hanya malaikat bersayap 6, tetapi kultivasinya telah mencapai tingkat ke-7 Kaisar. Total ada 5 malaikat. Semua 5 malaikat telah mencapai tingkat ke-8 Kaisar dan bahkan sangat dekat dengan tingkat ke-9 Kaisar. Tentu saja, mereka lebih tua dari 2 malaikat bersayap 10 itu. Baru saja, Luming dan pasukan mereka telah mencapai ketinggian 9 Kaisar. Mereka tidak bisa campur tangan. Sekarang para pembunuh besar menemui jalan buntu. Tanpa mereka, mereka akhirnya bisa ikut campur. Mata Luming bermartabat, orang-orang ini memberinya tekanan kuat. Ayo bertarung bersama dan bunuh Muyun dulu. Faktanya, dia adalah seorang remaja. Dia telah berlatih untuk waktu yang lama. Memegang pedang malaikat, dia berubah menjadi cahaya ajaib dan membunuh Luming. 4 tuan lainnya juga membunuh Luming. Suara mendesing. Luming mengendalikan Gale Bat. Angin kencang menyapu dan menyapu ke-5 master klan malaikat. Buka untukku. 5 tuan keluarga malaikat, pada saat yang sama, mengayunkan pedang mereka, cahaya pedang yang indah, dipotong menjadi angin kencang. Mendesis. Suara keras keluar, pedang cahaya suci dan angin kencang bertabrakan terus-menerus. Akhirnya, badai itu diblokir. Mata Luming sedikit bermartabat. 5 master keluarga malaikat bergandengan tangan, dan kekuatan tempur mereka benar-benar sangat kuat. Tahukah kamu, ketika misi menghancurkan Flik Sing Song selesai, Luming dapat dengan mudah membunuh seorang ahli Shen Huang Bazong dengan manik-manik angin yang kuat. Namun, barusan, mereka diblokir oleh 5 tuan keluarga malaikat. 5 tuan keluarga malaikat bergandengan tangan, dan kekuatan tempur mereka sangat dekat dengan Kaisar Joseong. Untungnya, energi dalam Gale Bat dapat terus ditarik keluar, dan kerugian Luming tidak terlalu besar.
Angin kencang bertiup keluar, Luming segera mengeluarkan angin kencang, tersapu. Ikuti aku dan bergegas keluar bersama. Luming berkomunikasi dengan Ling Yuwei, menarik tangan kecil Ling Yuwei dan bergegas maju dengan angin kencang. Tidak mungkin untuk bergegas keluar. Membunuh. 5 ahli dari keluarga malaikat meraung, dan cahaya suci menyinari separuh langit. Pedang cahaya suci memotong langit dan tanah, dan memotong ke Luming, yang bertabrakan dengan angin kencang. Kali ini angin kencang masih terhalang, tapi Luming segera mengeluarkan angin kencang. Dibombardir oleh angin kencang yang terus-menerus, bahkan 5 tuan besar dari keluarga malaikat tidak tahan, dan mau tidak mau mundur. Sialan, pembunuh macam apa dia? Bagaimana kekuatannya bisa terus mengalir? Klan malaikat berusia 30 tahun meraung dan sangat marah. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Gale Bat sama sekali berbeda dari pembunuh besar lainnya. Di dalam Gale Bat, ada Gale seorang pria kuat kelas dunia. Itu seperti ingatan, asalkan ditarik keluar. Luming terus mengeluarkan angin kencang. Master keluarga malaikat, terus mundur. Berkelahi dengan malaikat. The Chapter laki-laki itu minum. Garis pertempuran malaikat kain. Mempersiapkan. Dengan kilasan bentuk tubuh, lebih dari selusin klan malaikat, termasuk 5 master hebat yang kekuatan bertarungnya setara dengan 8 kaisar dewa, juga bergabung. Pilar cahaya suci naik dari langit dan menembus awan. Lebih dari selusin master keluarga malaikat mengatur susunan pertempuran, dengan nafas dan kekuatan yang sama, dan kemudian berubah menjadi pedang besar cahaya suci, yang tiba-tiba dipotong. Ledakan. Pedang cahaya suci ini benar-benar luar biasa, dan kekuatannya langsung mencapai level Shen Huang Jiuchong. Angin kencang yang ditarik oleh Luming langsung dibelah oleh pedang cahaya suci. Pedang terus membunuh Luming. Wajah Luming sangat berubah. Dia membawa Ling Yuwei kembali. Pada saat yang sama, ada angin kencang yang keluar dari manik angin yang kuat. Subscribe Penatua. Luming terus-menerus mengeluarkan angin kencang, mencoba memblokir serangan susunan pertempuran malaikat. Namun, kekuatan serangan dari susunan pertempuran malaikat yang ditetapkan oleh lebih dari 10 klan malaikat Tian Jiao telah sepenuhnya mencapai tingkat 9 tingkat kaisar dewa, dan telah melampaui jangkauan kekuatan manik-manik badai. Mengaum. Pedang cahaya suci terus-menerus bertabrakan dengan angin kencang, dan setiap benturan dapat menyebabkan badai. Pergi sekuat tenaga dan bunuh bocah ini. Malaikat laki-laki bersayap 10 meraung, dan pedang cahaya suci lebih cemerlang, dan mendekati Luming dengan tajam. Tidak baik. Luming mengerutkan kening dan mencoba mengingat tongkat Eswan untuk menahan serangan pihak lain. Namun, tongkat Eswan tidak merespon sama sekali, dan telah terjerat dengan 2 senjata pembunuh besar dari klan malaikat. Jika tidak ada tongkat Eswan, apakah perlu menggunakan peti mati tembaga? Namun, peti mati tembaga terkadang tidak berguna. Luming telah menemukan bahwa tembaga dan tembaga hanya dapat bereaksi dalam menghadapi beberapa keadaan khusus. Misalnya, di hadapan benda-benda yang sangat tua, atau benda-benda yang berhubungan dengan dewa primitif, atau keluarga Tianren di Istana Surga. Ketika menghadapi makhluk biasa di alam semesta yang luas, ketika roh tidak bekerja. Luming tidak yakin itu akan berhasil. Jika tidak berhasil, dia akan lebih merepotkan. Pada saat ini, mata Luming tiba-tiba menjadi cerah. Untuk saat ini, di tanah di dekatnya, dalam kehampaan, tiba-tiba muncul rune padat. Rune tak berujung, seperti ular kecil berenang, menjalin dan membentuk susunan besar. Wah, wah. Sejumlah besar cahaya, dan kemudian sebuah rantai tiba-tiba muncul, menuju keterikatan keluarga malaikat itu dan pergi. Kali ini, lengah, orang malaikat, ingin menghindar tidak bisa dilakukan. Hancurkan. Beberapa klan malaikat yang kuat minum, dan kekuatan ilahi pecah, membentuk gelombang kejut, yang memutus rantai. Namun, beberapa klan malaikat yang lemah, tetapi tidak begitu kuat, telah terjerat dalam rantai itu, dan kemudian rantai itu ditarik, orang-orang ini terbang keluar. Kemudian, di langit dan di tanah, lebih banyak rune muncul dan berubah menjadi susunan. Kali ini, banyak cahaya pedang langsung memadat dan membunuh keluarga malaikat ini. Mereka yang lemah dalam kultivasi dan kekurangan kekuatan langsung dibunuh dan jatuh di tempat. Yang kuat, seperti beberapa malaikat bersayap 8 dan 10 malaikat bersayap, terus memamerkan tubuh mereka, menyapu pedang malaikat dan mematahkan cahaya pedang yang terkondensasi dari susunan. Tapi dengan cara ini, pertempuran para malaikat dipatahkan. Pergi. Luming tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu, segera mengeluarkan angin kencang, bergegas ke suatu arah. Di arah itu, hanya ada 2 ahli dari klan malaikat. Kedua tuan keluarga malaikat ini melawan cahaya pedang dari barisan, dan kemudian mereka didorong mundur oleh angin kencang. Akibatnya, ada kekosongan dalam pengepungan Luming dan Ling Yuwei. Luming dengan Ling Yuwei, dengan kecepatan luar biasa, dari kekosongan, bergegas keluar. Sialan, hentikan mereka. Hancurkan susunan ini.
Kebanggaan keluarga malaikat mengirimkan raungan kemarahan. Tubuh seperti matahari dari cahaya suci, dan memancarkan sinar yang cemerlang. Sinar ini langsung meledakkan bumi dan menerobos kehampaan. Rune yang tertulis di tanah dan di angkasa juga pecah berkeping-keping dan menjadi tidak terlihat. Namun, saat ini sudah terlambat. Lu Ming dan Ling Yue sudah bergegas keluar dari pengepungan. Ayo, lewat sini. Lu Ming dan Lu Ming muncul. Benar saja, ini orang ini. Lu Ming tersenyum di sudut mulutnya. Di depan sosok ini, bukan Dandan, siapa itu? Hanya saja, mengapa Dan menyelamatkannya? Apakah kamu mengenalinya? Dandan, bagaimanapun, telah bersamanya selama bertahun-tahun. Dia begitu akrab dengan kebiasaan dan nadanya sehingga bukan tidak mungkin untuk mengenalinya. Secara kebetulan, arah Dandan persis dengan arah persembunyian Huasue. Lu Ming tanpa ragu, dengan Ling Yue, langsung bergegas ke masa lalu, setengah jalan dengan Huasue, bergegas ke Dandan. Wah, kamu yang main-main. Jika kamu berani melawan keluarga malaikat kami, kamu akan mati. Orang malaikat juga menemukan Dandan, langsung meraung. Beberapa saat yang lalu, ada 6 keluarga malaikat Tianjiao yang meninggal di barisan Dandan. Kalau tidak, pertempuran malaikat tidak akan mudah dipatahkan. Pria ini tidak hanya berani melawan keluarga bidadari mereka, tetapi juga berani membunuh kesombongan mereka. Dia benar-benar tidak bisa dimaafkan. Kalian manusia burung yang terbunuh. Dandan tidak takut sama sekali. Pada awalnya, di Bintang Ibu Naga, kekuatan besar klan malaikat dan Tiamong Tianjun bergandengan tangan untuk menangani Lu Ming. Akhirnya, dia memaksa orang kuat dari keluarga kura-kura dunia untuk pergi. Dia sudah lama tidak senang dengan keluarga malaikat. Dia akan menghancurkan semua orang yang harus ditangani oleh keluarga malaikat. Kamu ingin mati. Keluarga malaikat ini sangat marah, mengepakkan sayap mereka dan mengejar Dandan, Lu Ming dan Ling Yue. Tidak ada cara untuk mengejarku. Saat Dandan memanggil, dia berlari dengan liar, dan pada saat yang sama, lebih banyak rune muncul di tanah dan di kehampaan. Rune itu padat dan penuh dengan kehampaan. Kemudian, mereka terjalin menjadi berbagai arai. Beberapa dari mereka terjebak dalam musuh dan beberapa menyerang. Mereka diubah menjadi cahaya ilahi yang tak terhitung banyaknya, yang membombardir kebanggaan para malaikat. Arai di sini, jelas, membutuhkan sedikit waktu bagi Dandan. Arai yang tiba-tiba muncul di medan perang sebelumnya diatur sementara oleh Dandan. Oleh karena itu, susunan di sini lebih kuat, dan kebanggaan para malaikat itu terhalang. Masih ada 10 klan malaikat Tianjiao, yang berusaha keras untuk menghancurkan barisan darat dan udara dan mengejar ke depan. Namun, tidak banyak cara untuk dikejar, dan lebih banyak arai muncul. Dengan cara ini, Lu Ming, Ling Yue, Huasue dan Dandan, mereka berempat, telah melarikan diri tanpa jejak. Brengsek. Apa asal-usul anak laki-laki itu? Susunannya sangat kuat sehingga dia sepertinya menyembunyikan seleranya sendiri, dan dia tidak tahu ras seperti apa dia. Brengsek. Keluarga malaikat lainnya sombong dan geram. Kali ini, aku hampir kehilangan istri aku dan kehilangan pasukan aku. Gagal memenangkan Ling Yue, juga gagal membunuh Lu Ming, pihak mereka sendiri, tetapi kehilangan banyak talenta, kerugian besar. Beritahu orang lain, bahkan jika kamu telah melewati pegunungan 8 ular, kamu harus mencari tahu Mu Yun dan Ling Yue. Raungan arogan malaikat bersayap 10 jantan. Jangan khawatir, prajurit sihir mereka masih ada di sini. Kami akan mengambil prajurit sihir yang lain dulu, jangan terlambat. Tianjiao, keluarga malaikat, mengusulkan untuk melihat 4 pembunuh besar yang masih menyala di langit. Matanya penuh keserakahan. Pada saat ini, 4 pembunuh besar di langit tiba-tiba terkejut dan terbang satu persatu. Sosok malaikat, elf, dan kera salju menghilang. Kemudian, tongkat Eswan dan busur Raja Iblis Darah langsung menembus ruang dan menghilang dalam sekejap. Subscribe Penatua. Tongkat Eswan dan busur Raja Iblis Darah langsung menembus kehampaan dan menghilang tanpa jejak. 10 malaikat Tianjiao, tercengang, dan kemudian, wajah tampan dan cantik, merah. Ah! Sialan, berikan padaku. Beritahu yang lain. Satu demi satu raungan keluar, dan kemudian Tianjiao dari klan malaikat ini memberitahu keluarga malaikat lainnya Tianjiao di 8 gunung ular dengan batu giok yang seperti mimpi. Sebagai salah satu dari 10 kelompok etnis teratas dalam daftar Wanzu Honghuang, klan malaikat dekat dengan istana surga. Secara alami, ada banyak orang yang ikut serta dalam penilaian prajurit surga, dan banyak dari mereka telah sampai pada tahap ini. Tiba-tiba, semua keluarga bidadari di 8 gunung ular menerima kabar tersebut dan mulai mencari Lu Berbaur dan Yue kemana-mana. Di bawah kepemimpinan Dandan, mereka segera tiba di tempat yang aman. Terima kasih atas bantuanmu, kakak. Lu Ming memimpin dalam berterima kasih kepada Dan, berpura-pura tidak mengenal Dandan. Sama-sama, aku hanya tidak suka manusia burung. Mantan adik laki-lakiku ditangani oleh kemampuan hebat manusia burung ini.
Kamu adalah musuh dari manusia burung ini, musuh dari musuh, dan itulah teman. Dan menyeringai. Kepala Luming mau tidak mau muncul beberapa garis hitam, pria di luar di mana-mana ini mengatakan bahwa dia adalah adik laki-lakinya. Luming sangat sulit untuk memulai sekarang, jika tidak, biarkan Dan memahami dengan jelas siapa adik laki-lakinya. Namun, untuk menyelamatkanmu, aku menyinggung klan malaikat. Ini juga merupakan risiko besar. Jika kamu harus berterima kasih padaku, aku tidak akan menolaknya. Jika kamu memberiku 1000 pil ajaib tingkat kekaisaran, tidak apa-apa. Hehe. Suara Dan berbalik. Mata menggiring bola di tubuh dua orang Luming dan Ling Yue untuk berbalik. Luming meremehkan, dan barang ini, akhirnya mengungkapkan wajah aslinya. Masih sangat nakal, atau sangat serakah. Apalagi mulut, adalah 1000 pil tingkat kekaisaran, benar-benar bisa membuka mulut. Ini itu. Ling Yue terkurung dan ternganga. Kuncinya adalah 1000 pil ajaib tingkat kekaisaran sangat berharga sehingga dia mengeluarkannya. Tidak ada ribuan pil dewa tingkat kekaisaran. Dengan cara ini, kami berutang budi padamu, dan kami harus membalas bantuanmu kepadamu. Luming langsung menulis cek kosong. Luming sekarang berpikir dia tidak lebih buruk dari Dan. Kamu, tidak begitu baik. Dan menyipitkan mata ke arah Luming dan merasa bahwa kebajikan Luming tidak familiar. Yah, aku tidak tahu harus memanggil apa temanku. Aku telah menuliskan kebaikan ini. Jika aku memiliki kesempatan di masa depan, aku pasti akan menebusnya. Tapi sekarang, tidak banyak pil ajaib tingkat kekaisaran pada aku. Ling Yue berkata, bagaimanapun, dia adalah seorang putri peri, tidak setebal Luming, membuat janji. Aku pendiri Arrai. Dan menggendong tangannya di punggung dan terlihat seperti ahli yang tak tertandingi. Bah. Luming melihat langsung. Dia tidak bisa menahannya. Dan mulai berpura-pura lagi dan kembali ke nenek moyangnya. Maksudmu apa, nak? Dan menatap Luming dengan tajam. Semakin dia melihat Luming, semakin dia kesal. Tidak, jangan salah paham. Hidungku baru saja gatal. Aku tidak bisa menahan bersin. Luming Dao. Dan tidak senang dengan dirinya sendiri. Dia menyapu Luming beberapa mata dengan ganas. Dia sedang memikirkan kapan harus memberi pelajaran pada Luming. Namun, memikirkan kekuatan bertarung Luming yang mengerikan, dia diam-diam memarahi seorang cabul di dalam hatinya. Pada saat ini, kekosongan pecah, dan tongkat S1 dan Raja Iblis Darah terbang keluar dan terbang ke tubuh Luming dan Ling Yue masing-masing dan menghilang. Dan menatap cahaya di matanya. Yah, aku tidak peduli dengan siapapun di ruangan ini. Aku bisa melakukan hal yang sama tentang hadiahnya, tapi aku punya satu syarat. Jalan Dan. Syarat apa? Jalan Ling Yue. Selanjutnya, bagaimana kalau kita bekerja sama? Kita bisa berburu dan membunuh iblis bersama untuk mendapatkan darah roh iblis. Kita bahkan bisa membunuh orang malaikat dan mengambil darah iblis dari satu sama lain. Jalan Dan. Luming tahu bahwa Dan akhirnya mengungkap tujuan sebenarnya. Dia tertarik dengan kekuatan tempur Luming dan Ling Yue, dan ingin bekerja sama dengan mereka untuk mendapatkan darah iblis. Merupakan kehormatan bagi kamu untuk bekerja sama dengan kami. Dengan bantuan kami, kecepatan berburu iblis kamu akan sangat dipercepat. Jalan Dan. Baiklah, mari kita bekerja sama. Ling Yue berkulit tipis. Dan memang menyelamatkan mereka, dan dia tidak pandai menolak. Hahaha, oke, gadis itu bahagia. Tidak seperti beberapa orang. Dengan itu, Dan melirik Luming, tapi Luming mengira dia tidak melihatnya. Lihat aku akan mencarikan beberapa iblis untukmu. Dan membuka mulutnya dan dengan cepat mencubit formula segel dengan kedua tangannya. Kemudian, rune tak berujung muncul dari tangan Dan. Rune ini, seperti cacing kecil, menyebar ke udara dan kemudian menghilang ke udara. Sungguh cara rune yang brilian. Apakah kamu dari keluarga kura-kura dunia? Ling Yue menunjukkan kekaguman. Dia juga mahir dalam susunan rune, tetapi dibandingkan dengan Dan, dia jauh dari satu sama lain. Di tangan Dan, cara susunan rune diubah menjadi seni. Meskipun dia merasa bahwa kata-kata Dan tidak dapat diandalkan, susunan rune itu sangat dalam. Di alam semesta, susunan rune yang paling terkenal adalah kura-kura dunia. Gadis kecil itu memiliki penglihatan. Dan tampak senang dan terus mengontrol rune. Segera, mata Dan bergerak dan berkata, ya, ada suku iblis di Tenggara 130.000 li. Kekuatannya tidak terlalu kuat, kita cukup untuk menghadapinya. Ini dia. Luming juga cukup terkejut. Tampaknya susunan rune Dan menjadi semakin kuat selama periode waktu ini. Melihat mata Luming menunjukkan warna keterkejutan, Dan bahkan lebih bangga lagi, dengan lubang hidungnya menghadap ke langit, dan berkata, ikut aku. Sekelompok 4 orang menuju Tenggara. Benar saja, tidak lama kemudian, mereka menemukan suku iblis. Itu hanya suku biasa, Luming dan mereka bisa mengatasinya dengan mudah.
Mereka membunuh, dan segera setelah itu, suku iblis dihancurkan. Darah iblis jatuh ke tangan mereka. Selanjutnya, dengan mengandalkan susunan dan, mereka dapat dengan mudah menemukan iblis setiap saat. Kecepatan mereka mendapatkan darah iblis benar-benar dipercepat. Seluruh pegunungan 8 ular penuh dengan pembunuhan. Mereka yang mengikuti ujian terus-menerus berburu dan membunuh iblis. Tentu saja, beberapa orang akan mati di tangan iblis dan menjadi makanan iblis. Jadi, setengah bulan telah berlalu. 8 gunung ular, tempat pertemuan 8 gunung, adalah inti dari pegunungan 8 ular dan lokasi dari 8 kerajaan iblis ular. Itu mengumpulkan sekelompok iblis terkuat di pegunungan 8 ular. Di aula, iblis muda, duduk tinggi di atasnya, sangat agung. Pangeran, baru-baru ini, pria dari alam semesta datang ke 8 gunung ular untuk berlatih dan membunuh keluargaku. Apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya, laporan iblis tua. Subscribe Penatua. Di atas, iblis muda, pangeran dari 8 kerajaan ular, bernama Samoro. Peluang pembunuhan yang ganas melintas di mata Samoro dan berkata, apa yang harus aku lakukan? Tentu saja, untuk membunuh semua makhluk ini di alam semesta. Pangeran, ada beberapa orang yang sangat mengerikan di antara orang-orang di alam semesta yang luas. Jika kita mengirim pasukan besar untuk menemui mereka, aku khawatir kita akan menderita kerugian besar dan akan dimanfaatkan oleh kerajaan pegunungan lain. Orang tua iblis di bawah mengatakan bahwa dia khawatir. Iblis-iblis dari alam semesta yang gelap juga terbagi menjadi kekuatan yang berbeda, besar dan kecil. Kekuatan ini akan saling bertarung dan menyerang satu sama lain. Beberapa dari mereka mengerikan. Aku khawatir mereka tidak buruk. Jangan khawatir tentang mereka, aku akan pergi ke pertemuan secara langsung. Samoro tersenyum, berbicara bersamaan, bentuk tubuhnya mulai berubah drastis. Taring di mulutnya menghilang, kulitnya berubah, dan akhirnya sayap iblis di belakangnya menghilang. Ia menjadi seorang pemuda ras manusia, dengan rambut ungu dan sangat tampan. Apalagi dari nafasnya, tidak terlihat bahwa itu adalah nafas iblis. Sepertinya, dia benar-benar berubah menjadi ras manusia. Ini. Di bawah, semua iblis tertegun, dan kemudian, tubuh banyak orang bergetar, itu adalah getaran kegembiraan. Pangeran, apakah kamu membangkitkan darah leluhur? Iblis tua itu gemetar. Ya, belum lama ini, aku membangkitkan darah leluhurku. Jalan Samoro, wajah percaya diri. Di bawah, semua iblis, bersemangat, beberapa orang, bahkan air mata tua. Tuhan memberkati kerajaan 8 ularku. Kerajaan 8 ularku pasti akan bangkit di tangan pangeran. Di masa depan, semua wilayah iblis akan berdering melalui nama sang pangeran. Beberapa iblis meraung kegirangan. Di antara iblis, membangkitkan darah leluhur melambangkan bakat. Bakat yang paling menakutkan juga mewakili potensi. Namun, terlalu sulit untuk membangkitkan darah leluhur iblis. Belum tentu ada satu di antara ratusan juta iblis. Bagaimanapun, 8 kerajaan iblis ular tidak pernah bisa membangkitkan darah leluhur. Samoro, bisa dikatakan, adalah kebanggaan pertama dalam sejarah kerajaan iblis 8 ular. Begitu darah leluhur iblis dibangkitkan, perubahan besar akan terjadi pada bentuk tubuh, yang dapat diubah menjadi wujud iblis atau wujud leluhur iblis. Bentuk nenek moyang iblis yang disebut seperti gambar manusia Samoro sekarang. Jika kamu menjadi bentuk leluhur, bahkan nafas pun akan berubah. Kecuali tingkat kultivasi kamu terlalu tinggi, sulit untuk menemukan identitas iblis. Aku akan bercampur dengan makhluk hidup di alam semesta Hong Huang, dan menyingkirkan beberapa yang terkuat. Kamu akan segera memanggil pasukan besar untuk mengumpulkan semua Master Shen Huang Qihong, Shen Huang 8 Chong dan Shen Huang Jiu Chong. Bersama dengan ini pangeran, kami akan menghancurkan semua makhluk di alam semesta Hong Huang. Samoro mengumumkan. Ya. Di bawah, semua iblis dengan hormat menerima perintah, di mata mereka, dengan rasa hormat yang kuat. Selama masa depan pangeran tidak terbatas, selama masa depan mereka cerah. Segera, para ahli teratas dari 8 kerajaan iblis ular hampir semuanya pergi ke segala arah. Dan Samoro sendiri meninggalkan istana iblis 8 ular dan menghilang di pegunungan dan hutan yang luas. Beberapa hari kemudian, gelombang dahsyat pecah di sebuah lembah. Tetapi setelah beberapa tarikan napas, gelombang itu menghilang, beberapa sosok muda, tergeletak di tanah, tanpa sedikit pun nafas kehidupan. Ini adalah kejeniusan dari apa yang disebut 10 ras teratas di alam semesta. Sungguh mengecewakan. Dengan kedua tangan di punggungnya, Samoro itu melangkah pergi. Bagian lain dari pegunungan 8 ular, di sini, adalah suku iblis biasa. Saat ini, ada lebih dari selusin tokoh di luar suku. Lebih dari selusin orang, dari ras besar alam semesta, klan matahari, menduduki peringkat ke-31 dalam daftar Wanzu Hong Huang. Telah dieksplorasi dengan jelas bahwa ahli terkuat di suku ini adalah Shen Huang Bacong, dan hanya ada satu.
Yang lainnya semuanya di bawah 8 tingkat Shen Huang. Kita bisa memakannya dengan mudah. Bagus, ayo pergi. Seharusnya ada banyak darah iblis di suku iblis. Setelah 2 menit, jika tidak ada keadaan khusus, ayo pergi. Lebih dari 10 Tianjiao klan Tai yang berkomunikasi secara diam-diam. 2 menit kemudian, lebih dari selusin klan matahari Tianjiao, dengan tubuh mereka berkedip, menyerbu suku iblis di depan mereka. Mundur. Tapi begitu selusin Taiyin Tianjiao bergegas ke suku iblis, iblis-iblis di suku iblis itu dengan cepat mundur, seolah-olah mereka tahu mereka akan datang. Klan Sun Tianjiao sedikit tertegun, lalu terus mengejar iblis dan pergi. Tapi saat berikutnya, suku iblis di sekitar mengeluarkan teror. Iblis besar muncul dan mengelilingi mereka di tengah. Iblis Raja. Ada begitu banyak roh jahat, kami telah ditipu. Sudah berakhir, kita sudah selesai. Lebih dari selusin klan matahari sombong, ketakutan dan berteriak, dan wajah mereka pucat. Mereka merasa bahwa di antara iblis-iblis ini, ada 3 dewa dari 9 iblis berat, lebih dari 10 dewa dari 8 iblis. Di antara mereka, hanya 3 dari mereka yang memiliki 8 kekuatan kaisar, sementara tidak satu pun dari 9 yang memilikinya. Suku iblis biasa, yang mereka pikir bisa dimakan dengan mudah, tiba-tiba berubah menjadi manusia buas pemakan yang ganas. Membunuh mereka. Daging dan darah yang lezat, bunuh mereka. Iblis-iblis ini tertawa, lalu mereka membunuh orang-orang dari klan matahari dengan gila-gilaan. Ada 3 dewa, 9 iblis, dan lebih dari 10 dewa dan 8 iblis. Tianjiao klan matahari ini tidak memiliki perlawanan sama sekali. Setelah beberapa menit, lebih dari selusin dari mereka terbunuh. Makhluk alam semesta ini masih muda dan sombong. Mereka kaya akan darah dan bergizi. Mereka dapat merebus dan memberi hadiah kepada semua orang dengan segera. Seorang dewa kaisar 9 iblis berat mengumumkan. Iblis lain, merengek kegirangan sekaligus. Ini terjadi di seluruh 8 gunung ular. 8 kerajaan iblis ular, mengirimkan sejumlah besar Shen Huang Jiuchong, para ahli Shen Huang Badong, yang berpartisipasi dalam penilaian, terus diburu. Samoro, sebaliknya, berpura-pura menjadi kebanggaan alam semesta, berbaur dengan makhluk alam semesta dan memburu penguasa tertinggi alam semesta. Untuk sementara, alam semesta mengalami kerugian besar dan sejumlah besar ahli jatuh. Di tenggara dari 8 gunung ular, Luming, Dandan, Ling Yue, dan Hua Sue masih mencari iblis untuk diburu. Ada suku iblis di barat, 160.000 mil jauhnya. Dandan mendeteksi suku iblis lain dengan susunannya. Tanpa ragu, keempatnya menuju suku iblis. Dengan cara ini, mereka telah menghancurkan hampir 9 suku iblis dan mendapatkan banyak keuntungan. Dengan cara ini, mereka tidak hanya dapat menyelesaikan penilaian, tetapi juga memiliki panen yang bagus. Lagi pula, di Istana Surgawi, poin pahala bisa diubah menjadi berbagai harta karun. Subscribe Penatua. Bentuk tubuh beberapa orang seperti listrik, puluhan ribu mil, untuk beberapa orang, tidak butuh waktu lama untuk sampai. Suku biasa, tampaknya, tidak berbeda dengan suku yang ditemui Luming sebelumnya. Ada beberapa iblis yang berpatroli di tembok suku. Ayo pergi. Tanpa ragu, Luming langsung membunuh mereka. Wah! Luming dan Dandan belum melakukannya. Ling Yue dan Hua Sue telah mengambil langkah pertama. Beberapa anak panah menembus kehampaan dan menembak beberapa iblis yang berpatroli di tembok kota. Bahkan, itu tidak menimbulkan gerakan apapun. Bunuh iblis yang berpatroli di tembok kota, dan mereka diam-diam memasuki kota. Namun, begitu mereka memasuki tembok kota, keempat orang Luming merasa ada yang tidak beres. Karena, di tembok kota, kosong, iblis tidak melihat. Tidak, aku telah ditipu. Keluar. Begitu wajah Luming berubah, dia langsung mengira itu salah. Di kota, tidak ada iblis yang bisa dilihat. Kebanyakan dari mereka disergap. Dandan, Ling Yue dan Hua Sue semuanya sangat manusiawi. Mereka memikirkan ini sesegera mungkin. 4. Baru saja keluar dari sini. Ledakan. Ke segala arah, nafas yang kuat keluar, dan kemudian, bayangan iblis muncul, mengelilingi mereka di tengah. Di antara mereka, beberapa iblis adalah yang paling menakutkan dan memiliki nafas terkuat. Ada 2 dari mereka. Selain itu, setidaknya ada lebih dari 10 iblis. Adapun Shen Huang Qihong, atau iblis di bawah Shen Huang Qihong, masih ada lagi, yang mengepung di sini dan memblokir semua retret Luming. Wajah Luming dan orang lain sangat jelek. Jelas, ada penyergapan di antara mereka. Orang-orang kuat iblis ini telah lama menyergap di sini. Di sekeliling, mata semua iblis tertuju pada Luming dan mereka. Hanya ada 4 makhluk di alam semesta, dan kultivasi mereka sangat lemah, dan yang tertinggi adalah Kaisar Dewa 4. Sepertinya itu hanya beberapa hal kecil. Iblis-iblis ini berbicara, dan banyak iblis terlihat kecewa. Mereka menyergap di sini, ingin menangkap ikan besar,
tidak menyangka, hanya bertemu beberapa barang kecil. 4 orang Luming, di mata mereka, sebenarnya hanyalah barang kecil. Huasue, yang tertinggi dalam kultivasi, adalah kaisar ilahi. Kedua, Ling Yue dan Dandan, budidaya ganda kaisar. Ya, aku belum melihat kamu untuk sementara waktu. Kultivasi Dandan juga melonjak ke tingkat yang tinggi, mencapai tingkat kedua Shen Huang, yang satu tingkat lebih tinggi dari Luming. Orang ini didukung oleh keluarga kura-kura dunia. Dia memiliki banyak sumber daya dan bakat luar biasa. Kalau tidak, dia tidak bisa mendapatkan karakter asli Tiongkok kuno. Kemajuannya luar biasa dan normal. Yang terlemah adalah Luming, sang kaisar. Budidaya seperti itu, di mata iblis-iblis ini, memang seperti udang kecil. Kalian, keluar dan selesaikan mereka. Jangan membuat terlalu banyak keributan. Setelah menyelesaikannya, teruslah menyergap. Seorang dewa kaisar 9 iblis berat, memerintahkan beberapa bawahan. Beberapa bawahan ini adalah keberadaan kaisar 7. Menurutnya, itu sudah cukup untuk menyelesaikan masalah 7 kali lipat keberadaan Luming. Membunuh. Beberapa 7 iblis berat, mengepakkan sayap mereka, menuju Luming, 4 dari mereka terbunuh. Sejujurnya, pencapaian Luming saja tidak dapat memastikan 7 iblis dari kaisar dewa ini. Namun, mereka memiliki keberadaan pembunuh besar. Terobos ke kiri. Luming berbicara kepada Ling Yue. Di depan dan di belakang mereka, ada Shen Huang Jiuxiong yang kuat, tetapi di sisi kiri dan kanan, tidak ada satupun dari mereka. Ini saat yang tepat untuk menerobos. Dalam sekejap mata, beberapa Master Shen Huang Qihong telah bergegas ke Luming dan pedang iblis mereka menebas mereka. Angin kencang. Luming langsung mengeluarkan Gale Bat, mengeluarkan angin kencang yang mengerikan, tersapu. 7 iblis berat dari Kaisar Dewa langsung diselimuti angin kencang, dan mereka berturut-turut mengeluarkan beberapa teriakan dan jatuh di tempat. Saat Luming mengeluarkan Gale Bat, mereka sudah meledak ke kiri. Dalam proses bergegas keluar, Ling Yue telah mengeluarkan darah dengan busur roh, energi tanpa akhir, dituangkan ke dalam darah dengan busur roh. Berdengung. Ling Yue membuka busurnya terus-menerus. Beberapa anak panah berubah menjadi cahaya pelangi yang indah, yang ditembakkan ke sisi kiri dan sisi kuat dari 8 dewa berat. Cepat, ini terlalu cepat. Anak panah itu menembus kehampaan, dan dalam sekejap, itu berada di depan beberapa dewa dan 8 iblis berat. Teror, krisis, perasaan ini, dari hati beberapa iblis. Beberapa 8 iblis berat meraung, dan tubuh mereka penuh dengan roh jahat. Di depan mereka, mereka meletakkan lebih dari 10 pertahanan. Pada saat yang sama, pisau iblis di tangan mereka, dipotong dengan penuh semangat, dipotong menjadi panah Ling Yue, mengaum dan menggelegar. Bila iblis dipotong secara akurat di bagian atas panah dan meledak menjadi raungan. Namun, bila di tangan beberapa iblis bergetar hebat, telapak tangan mereka langsung hancur oleh kekuatan getaran yang kuat, dan tulang mereka patah dan daging serta darah beterbangan kemana-mana. Bila iblis di tangan mereka langsung terbang dari tangan mereka. Anak panah melanjutkan pertahanan mereka. Ini seperti paku baja yang mengenai tahu. Mereka memiliki lebih dari selusin pertahanan ki iblis dan jahat di tubuh mereka, dan dalam sekejap mereka telah ditembus dengan panah. Beberapa God Emperor 8 iblis berat, mata lebar, menunjukkan warna yang luar biasa, dan kemudian berteriak, tubuh langsung meledak, jatuh di tempat. Ling Yue mencoba yang terbaik untuk menggunakan busur raja dengan darah, yang setara dengan Master Shen Huang Jiuchong. Tuan Shen Huang Jiuchong, pembunuhan kedua Shen Huang 8, sangat normal. Beberapa Master Shen Huang Bazong terbunuh. 4 orang Luming bergegas ke sisi kiri tembok kota. Luming terus-menerus menarik beberapa angin kencang ke iblis lain. Sebanyak puluhan iblis tersapu oleh angin kencang. Kamu mencari kematian. Membunuh. Pada saat ini, iblis lain akhirnya bereaksi, termasuk 2 iblis Kaisar Jiuchong yang kuat. Sebelumnya, mereka memandang rendah Luming dan berpikir bahwa mereka tidak dapat membuat gelombang sama sekali. Ketika Luming dan Luming mulai bertarung, reaksi mereka sedikit melambat, dan mereka membunuh banyak ahli secara berurutan. Saat ini, 2 dewa dari 9 iblis berat bertangan marah, berjuang untuk memotong pisau. 2 pisau cahaya, tepat melintasi jarak ribuan mil, memotong Luming dan Ling Yue. Karena pemain utamanya barusan adalah Luming dan Ling Yue. Tidak baik. Wajah Luming dan Ling Yue berat. Keberadaan Shen Huang Jiuchong sungguh mengerikan. Bahkan jika mereka telah memimpin dan saling memukul secara mengejutkan, mereka masih tidak dapat menghindari serangan dari Master Shen Huang Jiuchong. Begitu pihak lain bergerak, serangan mengerikan itu langsung mengunci mereka, memblokir retret mereka dan melancarkan serangan yang harus dibunuh. Ling Yue langsung berbalik, menarik tali busur, dan menembakkan panah hijau, ke arah salah satu lampu pedang. Subscribe Penatua. Ling Yue menembakkan panah dari Istana Roh dengan darah, tetapi panahnya hanya dapat memblokir Jiuxiong Kaisar Dewa. Pakar Shen Huang Jiuchong lainnya, Dao Guang terus menebas Luming.
Di tangan Luming, tongkat es Swan muncul. Pada saat ini, sulit untuk bersembunyi. Ledakan. Tongkat es Swan tiba-tiba tumbuh lebih besar, menyapu miring, dan bertabrakan dengan pedang iblis. Ada dua guntur, dan serangan dari kedua belah pihak pecah satu demi satu. Semua iblis di tempat kejadian terkejut. Serangan Luming dan Ling Yue sebenarnya bisa memblokir serangan Shen Huang Jiuchong, yang sungguh mengerikan. Ini adalah dua monster tak tertandingi dari alam semesta Hong Huang. Membunuh mereka benar-benar kehilangan alam semesta Hong Huang. Ya, darah dan daging mereka benar-benar tonik. Keberadaan dua Shen Huang Jiuchong meraung, tubuh mereka seperti kilat keluar, membunuh mereka ke Luming. 9 iblis berat Shen Huang, terlalu cepat, Luming mereka ingin melarikan diri, tidak bisa melarikan diri. Hanya terus terang. Ledakan. Luming mengontrol tongkat es Swan dan mengubahnya menjadi tongkat besar seukuran gunung. Itu menyapu iblis Kaisar Jiuchong. Ling Yue, bagaimanapun, sekali lagi menarik busur Raja Iblis Darah dan menembakkan panah. Serangan kedua belah pihak kembali bertabrakan dan berbagi secara merata. Namun, wajah Luming dan Ling Yue sangat jelek. Mereka berada dalam situasi yang buruk jika terus seperti ini. Ketika Luming dan Ling Yue mengendalikan para pembunuh besar, meskipun mereka dapat menghancurkan kekuatan Shen Huang Jiuchong, mereka tidak dapat bertahan lama. Setiap serangan menghabiskan banyak energi, dan mereka akan habis setelah beberapa gerakan. Dan dua iblis, tetapi Dewa Kaisar 9 yang sebenarnya berat, bahkan jika perang ratusan gerakan tidak masalah. Ini adalah kerugian mereka, dan juga kerugian dari pembunuh besar. Bagaimanapun, mereka bukanlah kekuatan mereka yang sebenarnya. Mereka hanya digunakan untuk melindungi hidup mereka pada saat-saat kritis. Mereka tidak dapat digunakan untuk pertempuran jangka panjang. Meskipun mereka dapat menghasilkan kematian yang mengerikan, mereka tidak dapat bertahan lama. Menghadapi Kaisar Jiuchong yang sebenarnya, mereka pasti tak terkalahkan. Ketika klan Feixing dimusnahkan, alasan mengapa dia bisa menyelesaikan Patriark Feixing adalah karena bantuan Master Loteng Yunyu. Luming tiba-tiba meledak dengan kekuatan serangan Shen Huang Jiuchong, yang mengejutkan Feixing Song. Kemudian Master Gareth Yunyu mengambil kesempatan untuk menyerang, yang akhirnya memecahkan pemimpin Sekte Feixing. Jika Luming dan Patriark Feixing Song dipilih, Luming pasti akan menemui jalan buntu. Tunggu dulu, aku akan menyiapkan pertempuran. Dan mengaum, tubuhnya terus berenang, rune tak berujung, dari tangannya, dari kakinya, dan bahkan dari tubuhnya, ke dalam kehampaan, ke bumi. Alisnya bersinar, ada gelombang yang akrab dengan Luming. Itulah fluktuasi karakter asli Tiongkok kuno. Dan sedang menyiapkan arai. Baiklah, berikan pada kami. Kamu akan melakukan yang terbaik. Pada saat yang sama, ada angin kencang yang keluar dari Galebet dan bergegas menuju Demon ke segala arah. Dan Luming mengendalikan tongkat es Swan dengan seluruh kekuatannya, dan meniup ke arah iblis Kaisar Jiuchong. Ling Yue, juga dengan seluruh kekuatannya, mendesak Raja Iblis Darah untuk membungkuk. Dalam menghadapi perang seperti itu, Huasui tidak bisa membantu sama sekali dan hanya bisa melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa. Dan, tanpa gangguan, dikerahkan sepenuhnya. Ledakan, ledakan. Luming dan ahli Shen Huang Jiuchong bertarung beberapa jurus secara berurutan. Meskipun mereka memblokir serangan itu, wajah Luming menjadi pucat. 4 atau 5 gerakan telah dilakukan sebelum dan sesudah. Luming merasakan kekuatan tabu, dan konsumsinya sangat serius. Jika terus seperti ini, dia tidak akan bisa menahan beberapa gerakan. Di sisi lain, Ling Yue tidak jauh lebih baik. Meskipun dia dapat mendukung beberapa gerakan lagi, dia tidak dapat bertahan lama. Tunggu. Mata Luming tegas dan tak tertandingi. Dia merasa bahwa setiap sel dalam tubuhnya terus-menerus dicurahkan dengan energi. Kecepatannya sangat cepat. Ini adalah simbol potensi yang ditindas. Potensi, dalam luka, dalam masa kritis kehidupan, akan menindas. Namun, ketika berada di bawah tekanan yang kuat, itu juga bisa menindas potensi. Sekarang, misalnya, Luming berada di bawah tekanan yang luar biasa. Jika kamu tidak memblokir satu sama lain, mereka akan mati. Bisa dibayangkan berapa banyak tekanan yang ada. Potensi dalam sel terus muncul dan berubah menjadi kekuatan Luming sendiri. Dengan kemauan yang kuat, Luming dan pihak lain melawan ketiga jurus itu. Apakah kamu baik-baik saja? Luming berteriak pada Dan. Saat ini, akan. Dan meraung, dan ada banyak rune di tubuhnya. Bahkan ketika dia berbicara, dia juga memuntahkan banyak rune di mulutnya. Ledakan. Luming menentang keberadaan Shen Huang Jiuchong dari keluarga iblis. Kali ini, tubuh Luming bergetar hebat, dan dia hampir tidak bisa memegang tongkat es di tangannya. Tulang lengannya retak dan mulutnya penuh dengan darah. Luming telah banyak mengkonsumsi dalam perang yang terus-menerus. Pada saat ini, meskipun dia hampir tidak bisa mengendalikan tongkat es Swan, kekuatan serangannya masih pada puncaknya, dan sulit untuk memblokir serangan lawan. Nak, mati untukku.
Iblis Shen Huang Jiuchong mengaum. Dia memegang pisau iblis di tangan kanannya dan mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan pisau. Di sisi lain, dia mengeluarkan cakar iblis dan menangkap Lu Ming. Lu Ming mengendalikan tongkat S1 dengan seluruh kekuatannya dan memblokir pisau lawan. Tubuhnya bergetar dan seteguk darah menyembur keluar. Namun, Lu Ming tidak sepenuhnya menghindari cakar iblis. Meskipun Lu Ming terus berkedip dengan teknik angin roh yang hebat, dia masih tersapu oleh kekuatan cakar lawan, dan separuh tubuhnya hancur berkeping-keping. Mu Yun. Seru Ling Yue, dan wajahnya penuh kekhawatiran. Dia ingin menyelamatkan Lu Ming, tetapi saat ini, dia tidak dapat melindungi dirinya sendiri, dan dia hampir kelelahan. Baiklah. Pada saat ini, Dandan meraung kegirangan. Kemudian, langit dan bumi, rune tak berujung muncul dan menjadi susunan besar. Arai besar memancarkan cahaya yang indah. Saat berikutnya, sinar ini berubah menjadi raksasa emas. Dalam sekejap, setidaknya ratusan raksasa emas muncul. Raksasa emas ini muncul dari udara tipis, bergegas ke iblis-iblis itu, terutama 2 dewa dan 9 iblis berat. Serangan 2 dewa dan 9 iblis terputus. Keluar dari sini. 9 iblis berat yang bertarung dengan Lu Ming mengayunkan pedang iblis dan memandangi raksasa emas. Zizizi. Pedang iblis pihak lain menebas raksasa emas itu, dan mengeluarkan suara menusuk. Sebenarnya, itu tidak memotong raksasa emas, tetapi hanya memotong raksasa emas itu, meninggalkan bekas pisau di atasnya. Raksasa emas ini dipotong dan diterbangkan, dan banyak raksasa emas bergegas menuju iblis. Meski kekuatan serangan raksasa emas ini tidak terlalu bagus, namun kekuatan pertahanannya luar biasa. Untuk sementara, mereka benar-benar memblokir serangan iblis di tempat kejadian. Selain itu, ratusan raksasa emas, yang tersusun dari dinding logam tebal, memblokir semua iblis. Namun, raksasa emas itu tidak akan menyerang Lu Ming. 3999. Ayo pergi. Pertarungan ini tidak akan menghentikan mereka terlalu lama. Dandan berteriak. Jangan panggil Dandan, Lu Ming dan Ling Yue, mereka semua tahu apa yang harus dilakukan. 4 dari 4 pita, menuju jarak dengan cepat terbang. Sialan, bunuh. Keluar dari sini. Para master iblis itu mengaum dan menyerang raksasa emas dengan seluruh kekuatan mereka. Akhirnya, beberapa raksasa emas tidak dapat menahan serangan itu, dan dihancurkan oleh keberadaan 2 Shen Huang Jiuchong. Namun, raksasa emas ini hancur berkeping-keping, dan yang lainnya bergegas. Ketika mereka meledak, sejumlah besar raksasa emas keluar, keempat sosok Lu Ming telah menghilang. Master iblis ini sangat jelek. Mereka tidak boleh pergi jauh. Mereka akan mengirimkan berita bahwa 9 penguasa Shen Huang akan mengepung mereka dengan seluruh kekuatan mereka. Kita tidak bisa melepaskan roh jahat absolut dari alam semesta dalam banjir dan tanah kosong. Selain itu, sampaikan berita itu kepada pangeran. Aku yakin pangeran akan tertarik. 9 Master Iblis Berat Kaisar Dewa, kirimkan satu demi satu perintah. Keempat pria Lu Ming berlari sekuat tenaga selama 1 jam. Mereka akhirnya menyingkirkan Master Iblis dan berhenti. Mu Yun, kamu baik-baik saja. Ling Yue menatap Lu Ming dengan cemas. Saat ini, Lu Ming terlihat sengsara. Setengah dari tubuhnya patah, dan tulang serta organ dalamnya terlihat. Dia sangat permeabel. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Senyum Lu Ming, sel-selnya, terus-menerus memiliki kekuatan untuk keluar, lukanya, dalam kecepatan pemulihan yang luar biasa. Terlihat jelas bahwa tulang-tulangnya secara otomatis terhubung satu sama lain, lukanya cepat sembuh, dan semangatnya menjadi kuat. Tut-tut, vitalitas semacam ini, nak, kamu adalah kecoa abadi, tidak, itu bahkan lebih baik daripada Xiao Qiang. Ketika Dandan menatap Lu Ming, dia terkejut, dan matanya penuh keterkejutan. Kamu Xiao Qiang. Lu Ming tidak senang, tetapi di dalam hatinya, juga ada kejutan, dan barang ini, untuk beberapa waktu tidak melihat, kekuatannya melonjak banyak. Arai besar di bawah kain barusan dapat memblokir serangan Shen Huang Jiuchong. Meskipun, raksasa emas itu tidak memiliki kekuatan serangan, dan butuh beberapa waktu bagi Dandan untuk mengatur susunannya, yang tidak diatur dalam sekejap, tapi itu cukup menakjubkan. Lu Ming berspekulasi bahwa ini terkait dengan karakter asli Tiongkok kuno Dandan. Apa karakter Cina kuno asli yang Dandan dapatkan? Jelas itu ada hubungannya dengan larik rune. Apakah itu, larik? Lu Ming berpikir. Dia pernah mendengar kata, Liang Zijue, menyebutkan bahwa kata kuno asli, Arai, sangat misterius. Setelah dia menguasai kata kuno asli, Arai, dia dapat memahami rune tak berujung dan larik tak berujung dari karakter, Arai. Saat berkultivasi ke level tinggi, larik apapun dapat digunakan sesuka hati. Ia bahkan dapat mengatur susunan pembunuhan besar untuk menghancurkan langit dan bumi, menghancurkan sungai bintang, dan menerobos medan bintang. Ini sangat menakutkan. Jika Dandan mendapatkan Arai karakter Tiongkok kuno asli,
tidak mengherankan bahwa ia dapat mengatur arai seperti itu dengan kultivasi ganda dari Kaisar. Mereka berempat beristirahat di sini. Setelah beberapa jam, cedera Lu Ming telah pulih. Selain itu, Lu Ming menemukan bahwa kultivasinya lebih baik dari sebelumnya, dan dia mengambil langkah menuju dualitas Kaisar. Aku masih memiliki setidaknya 80% potensi dalam sel aku, yang cukup untuk mendukung selama jangka waktu tertentu. Lu Ming berpikir. 80% miliknya saat ini tidak berada pada level yang sama dengan 80% sebelumnya. Setelah menembus alam ketuhanan, potensi yang tersimpan di dalam selnya sangat meningkat. Saat dia dalam kondisi Shen Huang, Lu Ming menyerap 100 hati kayu roh, dan potensi penyimpanannya bisa mencapai 100%. Ketika Lu Ming berada di pavilion awan bulan sebelumnya, dia meluangkan waktu untuk menyerap hati kayu roh, menyerap sepenuhnya 3000 inti kayu roh, dan kemudian menyimpan potensi sel. Ini 3000, 30 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Sekarang, potensi Lu Ming luar biasa. Selama dia terus terinspirasi, kultivasinya dapat ditingkatkan. Setengah hari kemudian, Lu Ming berempat kembali ke kondisi puncaknya, dan kemudian mendiskusikan rencana selanjutnya. Dalam suku biasa, seharusnya tidak ada begitu banyak iblis yang kuat, tetapi ada begitu banyak iblis yang kuat. Apakah kerajaan iblis 8 ular yang bergerak? Lu Ming mengajukan pertanyaan. Kemungkinan besar 8 gunung ular, suku iblis biasa, tidak dapat mengirim begitu banyak orang kuat sekaligus. Kemungkinan kerajaan iblis 8 ular telah melakukannya. Jalan Ling Yuwei. Beberapa wajah orang, semuanya bermartabat. Jika itu adalah kerajaan iblis 8 ular, mereka harus berhati-hati selanjutnya. Jika itu adalah kerajaan iblis 8 ular, maka suku-suku itu mungkin akan menjadi jebakan. Selanjutnya, kita hanya bisa berburu iblis yang ditinggal sendirian. Lu Mingdao. Berikan padaku, aku akan menjelajahinya dengan arai lagi. Dan baru saja akan membagikan, mengatur arai untuk dijelajahi, tetapi saat ini, wajah beberapa orang Lu Ming berubah. Sebab, di arah yang benar, terdengar suara hembusan udara yang kuat. Ada orang kuat mendekat, dan kecepatannya sangat cepat. Tidak, itu iblis. Pergilah. Lu Ming terlihat jelek dan memberi banyak minuman. Karena, di arah yang benar, ada beberapa iblis. Iblis-iblis ini, nafasnya sangat mengerikan. Total ada 5 iblis, 3 di antaranya adalah Shen Huang Jiuchong dan 2 lainnya adalah Shen Huang 8 kali lipat. Ling Yuwei dan Dandan, mereka juga menemukan Master Iblis. Tidak mau, mereka berubah menjadi beberapa cahaya pelangi, ke arah kiri. Itu anak laki-laki. Jangan pergi. Iblis-iblis yang kuat itu meraung dan meraung ke arah Lu Ming. Mereka mengejar mereka dengan sangat cepat. Secara khusus, 3 iblis Shen Huang Jiuchong, kecepatannya lebih menakjubkan, dalam jarak dekat yang cepat dengan Lu Ming. Namun, jarak antara kedua belah pihak setidaknya masih puluhan ribu mil. Jika jaraknya terlalu jauh, kekuatan beberapa dewa dan 9 iblis berat Kaisar tidak terlalu kuat karena jaraknya terlalu jauh. Mereka akan menarik sedikit lebih dekat, dan kemudian mereka akan melakukannya. Tapi tiba-tiba, di depan mereka, muncul deretan rune yang padat. Budaya rune ini membentuk serangkaian susunan, dan kemudian mereka mengumpulkan rantai dan pergi ke arah mereka. Ternyata Dandan telah menyiapkan susunan di udara selama penerbangan. Hanya arai, juga ingin menghentikanku, hancurkan untukku. Pergi. 9 iblis berat dari Kaisar Dewa Minum dan Cakar Iblis merobek rantai itu. Bukan hanya itu, tetapi seluruh susunan rusak. Bagaimanapun, ini untuk sementara diatur oleh Dandan, dengan kekuatan terbatas, yang secara alami membuat 3 dewa dan 9 iblis berat sulit untuk dihentikan. Tapi bukan berarti itu tidak berhasil. Kecepatan mereka, atau dengan sedikit benturan, sedikit melambat. Cukup. Sulit bagi mereka untuk mengejar Lu Ming untuk sementara waktu. Brengsek. 3 dewa, 9 iblis berat, sangat marah dan berjuang keras. Namun, di udara, ada susunan terus-menerus yang muncul. Setiap lari tidak dapat menghentikan mereka, tetapi mereka dapat berperan dalam memperlambat kecepatan mereka. Dengan cara ini, jarak antara Lu Ming dan Master Iblis selalu puluhan ribu mil. 4.000. Saat Lu Ming dan Dandan terbang, mereka mengatur susunan. Meskipun semua area ini bersifat sementara, mereka dapat menghentikan iblis untuk sementara waktu. Meski hanya sebentar, itu sudah cukup bagi mereka untuk melarikan diri. Setiap kali kedua belah pihak semakin dekat, orang-orang kuat iblis itu akan diblokir oleh barisan. Kemudian, jarak antara kedua belah pihak diperlebar, dan dijaga dalam jarak puluhan ribu mil. Brengsek. Beberapa iblis yang kuat sangat marah. Setiap kali mereka menyerang, mereka menghancurkan susunan yang ditetapkan oleh Dandan. Namun, mereka tidak dapat mengejar Lu Ming dan yang lainnya. Kerumunan mengejar dan melarikan diri, melompat ratusan ribu mil dalam sekejap. Tiba-tiba, Lu Ming dan yang lainnya, yang melarikan diri, telah mengubah wajah mereka. Sebab,
dari depan juga ditemukan nafas yang kuat, di saat yang sama, disertai dengan roh jahat yang kuat. Di depan kami, ada iblis lagi. Sekelompok iblis, setidaknya puluhan dari mereka, ada dua nafas yang sangat mengerikan, mencapai Kaisar 9. Iblis-iblis ini menemukan Luming dan membunuh mereka secara langsung. Di kedua sisi, ada iblis. Mereka hanya bisa lari ke kanan dan melarikan diri ke kanan. Membunuh. Dua iblis, bersama menuju Luming, mereka mengejar. Iblis dari kedua belah pihak berkumpul bersama. Jumlah 9 iblis berat Shen Huang telah mencapai 5, dan 8 iblis berat Shen Huang hampir 20. Kekuatannya sangat mengerikan. Begitu banyak iblis berkumpul bersama untuk melancarkan serangan bersama. Arai di bawah kain dan dapat memainkan peran yang lebih lemah. Oleh karena itu, jarak antara kedua belah pihak semakin dekat. Wajah 4 orang Luming sangat bermartabat. Tidak baik terus seperti ini. Jika mereka tertangkap, mereka tidak bisa menolak. Kedua belah pihak telah menempuh jarak lebih dari 100.000 li, dan jarak antara kedua belah pihak telah mendekati 10.000 li. Wah, wah. Beberapa dari 9 iblis berat dari Kaisar Ilahi memotong pedang iblis. Bila itu menembus kehampaan, dan dalam sekejap melewati jarak ribuan mil, dan menebas Luming dan Ling Yue. Ling Yue akan mendesak busur Raja Iblis Darah untuk melawan. Jangan gunakan kekuatanmu untuk menghadapinya. Luming ke Ling Yue Road, lalu mengeluarkan Gale Bat, terus-menerus mengeluarkan kekuatan di dalam Gale Bat. Huhu. Angin kencang di dalam Gale Bat terus-menerus keluar dan mengalir ke belakang untuk membentuk dinding angin. Iblis memotong tenda pedang, memotong dinding angin, kedua belah pihak mengeluarkan raungan yang sengit, akhirnya dinding angin itu hancur. Namun, karena jarak hampir 10.000 li antara kedua belah pihak, kekuatan serangan pedang pihak lain tidak mencapai puncaknya, yang sangat melemah. Meski tembok anginnya rusak, kekuatannya hampir habis. Kekuatan yang tersisa dengan mudah diblokir oleh Luming dan mereka. Yah. Lihat berapa banyak gerakan yang bisa kamu blokir. Terus serang. 5 dewa dan 9 iblis berat bersenandung dengan dingin dan terus-menerus membombardir. Tenda pisau menembus udara untuk membunuh penebangan. Cakar ajaib meraih dan meledakkan kekosongan, menekan Luming dan mereka. Namun, Luming terus-menerus menarik kekuatan di dalam Gale Bat untuk memblokir serangan orang kuat iblis itu. Namun, karena jarak antara kedua belah pihak semakin dekat, Gale Bat semakin sulit untuk menahan serangan pihak lain. Selalu ada pisau yang menembus dinding badai dan mengaum pada Lu. Situasinya semakin tidak menguntungkan bagi Luming dan mereka. Pada saat ini, mata Luming dan yang lainnya bergerak. Karena di depan kita, ada banyak makhluk. Tapi kali ini, bukan iblis, tapi malaikat. Sekelompok malaikat, yang sebagian besar adalah kenalan Luming, adalah orang-orang yang mengepung Ling Yue. Tentu saja, ada lebih banyak orang di sini. Ada lebih dari 20 orang. Terlihat jelas bahwa dua kelompok malaikat berkumpul bersama. Malaikat-malaikat ini, tiba-tiba, melihat Luming dan mereka, dan segera, mata mereka meledak karena pembunuhan. Ini Ling Yue, dan Moyun itu. Kita bertemu lagi. Kali ini, jangan biarkan mereka kabur. Lakukan yang terbaik. Malaikat ini akan membunuh Luming. Tetapi mereka tercengang karena menemukan bahwa setelah melihat mereka, mereka tidak melarikan diri, tetapi bergegas ke arah mereka. Bagaimana situasinya? Melihat bahwa mereka tidak pergi, mereka bergegas ke arah mereka, bukankah itu perburuan kematian? Tapi segera, wajah mereka berubah. Sebab, mereka juga menemukan iblis kuat di belakang. Mereka akhirnya tahu mengapa Luming dan mereka bergegas ke arah mereka, karena Luming dikejar oleh pasukan iblis. Ini untuk menggunakannya sebagai perisai. Sialan, pergilah. Seorang malaikat mengaum, semua malaikat, berbalik dan pergi. Mereka bisa merasakan kengerian iblis di belakang mereka. Ada 5 iblis kuat dari Shen Huang Jiuchong. Meskipun mereka memiliki kekuatan tempur Shen Huang Jiuchong, mereka jelas bukan lawan dari iblis-iblis ini. Penting untuk membunuh Luming dan lari untuk hidup mereka. Luming berteriak dan segera mengejar klan malaikat. Siapa saudaramu? Kita adalah musuh, sial. Pergi dari sini sekarang gelombang. Banyak malaikat mengaum. Tapi Luming dan mereka akhirnya menemukan beberapa perisai. Bagaimana mereka bisa pergi dengan mudah? Tarik klan malaikat ini ke dalam air, dan kemudian mereka akan memiliki harapan untuk melarikan diri. 3 sisi, berlari ke depan. Luming, mereka hanya berjarak ribuan mil dari keluarga malaikat. Mati untukku. Di antara mereka, Tian Jiao, keluarga malaikat yang kuat, dengan marah menyerang Luming. Cahaya pedang-pedang malaikat memotong mereka dan diblokir oleh mereka. Dan, jangan perhatikan iblis di belakang, atur barisan di depan, blokir malaikat dan tarik mereka ke dalam air. Luming ke jalan Dandan. Namun, mata Dandan, tetapi memancarkan kecemerlangan yang cerah. Bagaimana kamu tahu namaku? Siapa kamu? Dandan menatap Luming. Sarang.
Lu Ming diam-diam memarahi dirinya sendiri. Dia sedang terburu-buru sekarang, tapi dia mengatakan sesuatu dari mulutnya. Nama Dandan diberikan olehnya. Ada beberapa orang yang akan menyebutnya seperti itu. Barangnya pasti diragukan. Tapi ini bukan waktunya untuk menjelaskan. Saat aku keluar dari sini, akan kujelaskan padamu. Ayo pergi. Lu Ming berbicara kepada Dandan. Hei, hei. Dandan terkekeh beberapa kali dan menatap Lu Ming dengan penuh arti. Kemudian dia mengisi tubuhnya dengan rune yang tak terhitung jumlahnya dan mengalir ke dalam kehampaan dan menghilang. Tiga sisi, bertarung dengan kecerdasan dan keberanian, terbang ribuan mil dalam sekejap mata. Hentikan. Saat ini, Dandan minum dan tangannya dicap. Tiba-tiba, dalam kehampaan di depan, barisan besar muncul di depan keluarga malaikat itu. Susunan besar ini, memadatkan pedang bersinar yang tak terhitung jumlahnya, menebas keluarga malaikat di masa lalu. 4001. Dandan memadatkan barisan besar di depannya, dan memotong kepala dan wajahnya ke arah orang-orang dari keluarga malaikat. Orang-orang malaikat itu hanya bisa melawan, dan kecepatan mereka sangat terpengaruh. Penundaan seperti itu, ribuan mil jauhnya, hanya sekejap mata bagi Lu Ming dan mereka. Dalam sekejap mata, Lu Ming dan mereka menyusul keluarga malaikat. Dan karena dia tidak sengaja menghalangi para Master Iblis itu, dan jarak mereka, dia dengan cepat mendekat, hanya beberapa ribu mil. Ribuan mil, bagi mereka, terlalu dekat, serang, juga bisa memainkan puncak kekuasaan. Mati untukku. Membunuh. 9 iblis berat dari 5 Raja Dewa memimpin. On dari 5 pedang iblis menebas ke depan, tidak hanya ditujukan pada Lu Ming, tetapi juga menyelimuti orang-orang dari keluarga malaikat. Bagi iblis, tidak masalah jika Lu Ming dan keluarga malaikat memiliki dendam. Bagi iblis, selama itu adalah makhluk alam semesta, mereka harus mati dan membunuh. Karena makhluk alam semesta masuk dan membunuh iblis. Terlebih lagi, iblis lebih membenci malaikat. Karena hubungan yang erat antara keluarga bidadari dan istana surga, mereka selalu dapat memusnahkan iblis. Klan malaikat juga memiliki banyak upaya, dan kebencian mereka terhadap iblis juga besar. Ribuan mil jauhnya, kekuatan serangan 9 iblis berat Shen Huang benar-benar mencapai puncaknya, yang sangat menakutkan. Lu Ming mengeluarkan tongkat S1 secara langsung. Mau bagaimana lagi, jarak ini, Gale Bat sudah tidak bisa menahan serangan Kaisar Dewa 9 iblis berat, hanya tongkat S1 yang bisa. Ledakan. Tongkat S1 menyapu dan memblokir pedang iblis. Pada saat yang sama, Ling Yue juga menggunakan darah dengan busur Raja Roh, menembakkan panah, memblokir tenda pisau. Dalam keluarga malaikat, 2 malaikat bersayap 10 yang mengepung Ling Yue harus menggunakan pembunuh besar, satu untuk mengorbankan pedang malaikat dan yang lainnya untuk melawan pedang iblis. Selain itu, ada malaikat yang tidak menggunakan pembunuh besar, karena malaikat ini adalah malaikat bersayap 8 dan tidak mengendalikan pembunuh besar, tetapi kultivasinya sangat kuat, mencapai level 7 Kaisar Dewa. Malaikat bersayap 8 dari 7 kali lipat Shen Huang dapat sepenuhnya bersaing dengan iblis Shen Huang Jiu Chong dengan kekuatan tempurnya sendiri. Pria itu memotong dengan satu pedang, menghalangi cahaya pedang iblis. 5 dewa dan 9 iblis menyerang, semuanya diblokir. Namun dengan cara ini, jarak antara kedua belah pihak akan lebih dekat. Sejumlah besar iblis, menyerbu, 8 master iblis berat Kaisar Dewa itu, juga melancarkan serangan. Hampir 20 dewa dan 8 iblis berat melancarkan serangan. Serangan itu juga sangat mengerikan, menenggelamkan Lu Ming dan klan malaikat. Dengan cara ini, Lu Ming dan keluarga malaikatnya tidak bisa pergi dan dihentikan oleh iblis. Perang sengit pecah antara kedua belah pihak. Membunuh. 5 dewa, 9 iblis berat, sangat kuat, membunuh Lu Ming dan keluarga malaikat. Brengsek. Benci. Dengan raungan keluarga malaikat, hati aku begitu tertunduk sehingga aku tidak menyadari bahwa Lu Ming tidak hanya menyelesaikannya, tetapi juga mereka menariknya ke dalam air. Mereka sangat marah, tetapi tidak berdaya, saat ini, untuk melindungi diri mereka sendiri, hanya bisa melawan. Lu Ming, Ling Yue, dan 20 malaikat bersayap, 8 malaikat bersayap dari Shen Huang Qihong, dapat mematahkan kekuatan tempur Shen Huang Jiu Chong untuk sementara, menghalangi 5 kekuatan kuat dari Shen Huang Jiu Chong. Dandan, Hua Sue, dan malaikat lainnya bertarung sengit dengan iblis lainnya. Kultivasi Hua Sue sangat berbahaya dalam perang seperti itu, tapi untungnya, Dandan telah membantunya. Ini kamu. Dandan mengeluarkan segel rune dan menempelkannya pada Hua Sue. Tubuh Hua Sue ditutupi dengan rune. Baik kekuatan maupun kecepatan sedikit ditingkatkan, sehingga dia bisa mandiri. Dan ada rune di setiap sudut tubuhnya. Seluruh dirinya, seperti inkarnasi rune, terus berkedip. Iblis-iblis itu tidak bisa menyentuhnya untuk sementara waktu. Tapi para malaikat, mereka tidak seberuntung itu. Dalam keluarga malaikat, ada kekuatan dan kelemahan.
Beberapa dari mereka cukup kuat untuk melindungi diri mereka sendiri. Beberapa dari mereka lemah. Mereka dibunuh oleh iblis dan darah mereka tersebar di kehampaan. Setidaknya 7 atau 8 malaikat aku terbunuh. Ini membuat para malaikat semakin marah. Namun, meski mereka menarik klan malaikat ke dalam air, mereka tetap tertinggal, bukan saingan. Wajah Luming sedikit bermartabat. Jika terus seperti ini, itu tidak baik untuk mereka. Karena, dia, Ling Yuwei, dan 2 malaikat bersayap 10 dari keluarga malaikat, dapat mematahkan kekuatan bertarung kaisar 9 kali lipat dalam waktu singkat, tetapi tidak dapat mendukung untuk waktu yang lama. Tidak baik bagi mereka untuk melanjutkan perang. Luming memikirkan hal ini, dan orang-orang dari keluarga malaikat secara alami memikirkannya. Yanford dan mereka ada di dekatnya. Kirimi mereka pesan dan minta mereka untuk datang dan mendukung mereka dengan cepat. Malaikat bersayap 10 meraung dan keluar dengan sekuat tenaga untuk memblokir beberapa iblis dan berjuang untuk mendapatkan kesempatan menyebarkan berita untuk salah satu dari mereka. Malaikat itu, memanfaatkan kesempatan itu, mengirimkan berita itu. Dan, tunggu sebentar untuk keluar dari sini, terserah kamu. Luming berbicara kepada Dan. Jangan khawatir, aku sudah mulai bersiap. Apakah kamu masih perlu menyebutkannya? Dan menanggapi. Dia mengatur sepanjang waktu. Ledakan. Kekuatan tabu Luming terus-menerus menyerbu ke dalam tongkat S1. Tongkat S1 mengeluarkan kekuatan yang mengerikan, dan arus dingin yang mengerikan terus menyembur keluar. Es memblokir kekosongan dan membuat iblis di sekitar tidak berani mendekat. Luming dengan tongkat S1, dan Master Berat 9 Shen Huang, terus-menerus melawan beberapa gerakan. Namun, Luming merasa bahwa kekuatan tabu sangat dikonsumsi. Paling banyak, kamu dapat menggunakan sekitar 5 gerakan. Nah, dengan kultivasi Shen Huang Yizong, kamu bisa memaksa pembunuh besar itu untuk menghancurkan kekuatan Shen Huang Jiuchong. Kupikir kamu bisa menggunakan beberapa gerakan, cakar iblis. 9 iblis berat dari Kaisar Dewa itu ganas. Pikiran membunuhnya seperti air pasang. Cakarnya dicabut dan kekosongannya pecah. Seperti bukit cakar ajaib, dia meraih Luming dan ingin membunuhnya. Luming memegang tongkat es dan menariknya keluar. Itu menghancurkan kekosongan dan bertabrakan dengan cakar iblis. Terdengar raungan sengit, dan amukan roh menyapu. Iblis 7 kali lipat dari Kaisar Ilahi tidak bisa mengelak. Tubuhnya berubah menjadi sebongkah es secara langsung, lalu dihancurkan oleh kekuatan di belakang, dan tubuhnya terbelah menjadi beberapa bagian. Takut pada iblis lain, jauh, tidak berani dekat dengan Luming dan Kaisar dari 9 medan perang iblis. Faktanya, iblis dan malaikat saling berjauhan dan tidak berani mendekati mereka. Kedua belah pihak bertarung beberapa gerakan lagi. Situasi menjadi semakin tidak menguntungkan bagi Luming dan orang-orang malaikat. Dan, apakah kamu siap? Luming berbicara kepada Dan. Segera, tunggu sebentar lagi. Dan menanggapi dan meningkatkan penempatan. Pada saat ini, suara langit yang pecah tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Cahaya terang menerangi langit. Ada malaikat yang datang. 4002. Sekelompok orang malaikat lainnya tiba. Kelompok malaikat ini memiliki lebih dari 10 orang, di antaranya ada banyak master. Di antara mereka, ada juga 2 orang yang memiliki 9 kekuatan kaisar. Layak menjadi salah satu dari 10 balapan teratas. Ada terlalu banyak bakat, ada juga banyak orang yang ikut serta dalam penilaian Tianbing. Haha, ini dia pembantunya. Orang-orang dari keluarga malaikat sangat bahagia. Dengan bergabungnya kelompok pasukan baru ini, mereka terselamatkan. Ayo, bantu kami menghentikan iblis-iblis ini dan bantu kami keluar. The Chapter laki-laki berbicara kepada klan malaikat. Mereka tidak berniat terlibat dengan iblis, mereka berencana untuk keluar dulu, meninggalkan Luming dan yang lainnya mati di sini. Berani menaungi kami, aku akan membuatmu mati menyedihkan dan menjadi makanan iblis. Para malaikat ini berpikir dengan getir di dalam hati mereka. Tapi segera, wajah mereka berubah. Sebab, dari arah lain, ada roh jahat yang kuat datang. Di sana, ada sekelompok iblis yang membunuh mereka. Jelas, perang besar di sini telah membangkitkan iblis di sekitar. Brengsek. Malaikat-malaikat ini terkejut. Ayo, bantu kami. Malaikat laki-laki meraung. Kemudian, oke. Dan berteriak, dan tiba-tiba, rune tak berujung keluar. Di kaki Luming, Ling Yuwei dan Hua Sui, sebuah arai muncul. Begitu susunan ini muncul, itu seperti sepotong pakaian yang menempel di atasnya. Kemudian, tiba-tiba, sesosok muncul di sekitar mereka. Misalnya, di sekitar Luming, puluhan Luming tiba-tiba muncul. Terlihat seperti 2 kacang polong, bahkan seperti 2 kacang polong. Luming. Di tempat kejadian, puluhan Luming tiba-tiba muncul. Dan Ling Yuwei, Hua Sui, dan juga sama, di sekitar mereka, ada puluhan sosok. Sua.
Pada saat berikutnya, lusinan sosok mereka menyerbu ke segala arah. Iblis-iblis itu, mereka semua bingung. Sebab, belasan sosok, seperti aslinya, bahkan nafasnya pun seperti sungguhan, tidak bisa membedakan antara tubuh asli atau tubuh palsu. Membunuh. Bunuh-bunuh. Iblis-iblis ini, hanya bisa menyerang secara acak, barisan sosok, dalam serangan mereka pecah. Namun, puluhan tokoh, selalu ada beberapa tokoh yang dilarikan keluar. Begitu sosok-sosok ini keluar, mereka melarikan diri ke segala arah. Sialan, kamu kejar anak laki-laki, orang-orang malaikat ini, berikan kepada kami. Ada 9 iblis berat kaisar, bagi mereka yang datang dari belakang. Iblis-iblis itu datang dari belakang, membubarkan dan mengejar Luming. Dan sebelum iblis-iblis itu, serang orang-orang malaikat dengan seluruh kekuatan mereka. Sebelum iblis-iblis itu, tetapi ada 5 Master Shen Huang Jiuchong. Sekarang semuanya tinggal berurusan dengan orang-orang klan malaikat. Dengan cara ini, tekanan pada orang-orang klan malaikat semakin besar. Untungnya, klan malaikat memiliki bala bantuan baru, namun meski begitu, untuk sementara waktu, mereka hanya bisa dengan enggan melindungi diri mereka sendiri. Rencana untuk bergegas keluar sia-sia. Mereka sangat marah hingga hampir memuntahkan darah di tempat. Awalnya, rencana mereka adalah bergegas keluar dan meninggalkan Luming bersama mereka. Tapi sekarang, situasinya benar-benar berlawanan. Yang tertinggal adalah mereka, dan mereka yang bergegas keluar adalah Luming dan mereka. Kenyataannya sangat kejam. Mereka hanya bisa melawan dan berjuang untuk hidup mereka sendiri. Luming terlalu malas untuk memperhatikan ini. Setelah mereka keluar dari pengepungan, tubuh asli berkumpul dan terbang dengan cepat ke satu arah. Kelompok iblis yang datang dari belakang juga memiliki banyak tuan. Ada 3 master dari Shen Huang Jiuchong. Ada 15 orang yang 8 kali lebih tinggi dari Kaisar, dan ada hampir 100 orang di bawah 8 tingkat Kaisar Dewa. Dengan jumlah mereka yang begitu banyak, mereka dengan cepat memecahkan tubuh palsu itu, dan kemudian mengejar tubuh asli Luming. Tidak ada habisnya. Wajah Luming dan Ling Yuwei terlihat buruk. Jelas, pasukan iblis dari 8 kerajaan iblis ular sedang keluar. Area ini penuh dengan master iblis. Tidak mudah untuk melarikan diri. Sayang sekali kultivasi aku masih terlalu lemah. Jika aku bisa lebih kuat dan menerobos Kaisar, aku tidak akan takut pada iblis-iblis ini. Luming berpikir. Meskipun dia dihadapkan pada tekanan yang kuat dan potensinya terstimulasi dengan cepat, tidak mudah baginya untuk melangkah ke Shen Huang Erzong. Kedua belah pihak mulai mengejar dan melarikan diri, tetapi iblis di belakang mereka mengubah kelompok. Kamu duluan, aku akan tinggal untuk menghentikan mereka. Luming tiba-tiba membuka mulutnya. Dia berencana untuk tinggal dan melawan iblis-iblis ini untuk melihat apakah dia dapat mengambil kesempatan untuk bergegas ke Shen Huang Erzong. Tetapi sangat berbahaya untuk melakukannya. Jika dia tidak bisa menerobos, dia mungkin tinggal di sini selamanya. Tetapi jika tidak, kamu tidak akan pernah bisa menyingkirkan iblis. Akan sama berbahayanya jika tertangkap. Aku juga akan tinggal. Jalan Ling Yuwei. Jika kamu ingin tinggal di Perang Dunia Pertama, aku akan tetap bersamamu. Mata Dan berbalik dan berkata, aku juga akan tinggal. Hua Sui juga berkata, Hua Sui, kamu pergi dulu dan tunggu kami di depanmu. Ling Yuwei menggelengkan kepalanya. Bagus, Hua Sui, kamu duluan. Luming juga berkata, sejujurnya, dengan Hua Sui di sana, mereka tidak dapat menunjukkannya lagi. Sebaliknya, mereka harus terganggu untuk merawatnya. Hua Sui mengatupkan giginya dan mengepalkan tinjunya. Namun, dia juga sangat jelas bahwa di antara keempatnya, kekuatannya adalah yang terlemah. Tinggal di sini pasti akan menghambatnya, yang bahkan akan lebih merugikan kinerja Luming dan Ling Yuwei. Dia membenci kelemahannya. Ming Ming memiliki kultivasi tertinggi, tetapi kekuatannya paling lemah. Dia perlu terganggu dan diperhatikan oleh orang lain. Hua Sui, ayo, ini perintahnya. Jalan Ling Yuwei. Yah, hati-hati, aku akan memberitahu para elf lainnya bahwa kamu harus hidup. Hua Sui menggertakkan giginya dan terus terbang ke depan. Tapi Luming 3 orang, tetapi berhenti, berbalik menghadap iblis yang mengejar. Dan, kamu harus menggunakan kartu paling bawah. Luming ke jalan Dan. Luming mengenal orang ini dengan sangat baik. Jika dia tidak yakin, dia akan mengambil inisiatif untuk bertahan. Hei, ini kamu, atau kamu kenal aku? Dan tertawa dan menatap Luming. Jelas, dia sudah menebak identitas Luming. Kemudian, di tangan Dan, 2 segel merah cerah muncul. Kedua segel ini, yang telah kuperoleh dengan susah payah, dapat dibuang. Dan berkata dengan wajah yang menyakitkan, sekarang kamu di sini. Jika kamu menggunakannya pada prajurit sihirmu, kamu dapat membangkitkan sebagian dari kekuatan sihirmu. Ada hal yang bagus. Luming dan Ling Yuwei memiliki mata yang cerah.
Baik itu tongkat S1 atau busur roh pembawa darah Ling Yue, itu adalah harta tingkat tinggi. Kekuatan mereka sendiri jauh lebih dari itu. Itu hanya mengintai, perlu Lu Ming dan mereka untuk merangsangnya. Namun, pencapaian Lu Ming dan Ling Yue hanya dapat merangsang sebagian kecil dari kekuatan, dan kebanyakan dari mereka bersembunyi. Namun, kedua rune ini dapat merangsang lebih banyak kekuatan, yang pasti dapat meningkatkan kekuatan senjata pembunuh besar. 4003. Lu Ming dan Ling Yue, tanpa ragu, menyegel senjata ajaib mereka. Segera setelah jimat ditempatkan di sending, itu akan langsung meleleh dan menjadi kumpulan jimat, yang akan menutupi sending. Tiba-tiba, Lu Ming merasa ada kekuatan di tongkat S1. Tongkat S1 benar-benar memiliki kekuatan, yang telah diilhami. Pada saat yang sama, busur roh pembawa darah Ling Yue juga sama. Di bagian pinggir, wajah dan peri, karena runenya bisa dibuang. Itu bernilai banyak uang untuk dijual, tetapi itu hilang. Dia dengan cepat menghitung dalam benaknya bagaimana mendapatkan kembali kerugian dari Lu Ming dan Ling Yue. Dan saat ini, para iblis sedang mendekat. Membunuh. Bunuh, bunuh, bunuh. Iblis yang kuat meraung, terutama 3 iblis terkemuka Shen Huang Jiuchong, satu demi satu, dan 3 pedang jahat, yang panjangnya 10.000 kaki, memotong kekosongan dan memotongnya ke Lu Ming. Bersenandung. Tongkat S1 di tangan Lu Ming bergetar hebat. Kekuatan tabu di tubuh Lu Ming terus-menerus dimasukkan ke dalam tongkat S1. Tongkat S1 dengan cepat tumbuh lebih besar dan meledak. Namun, serangan Ling Yue, lebih cepat darinya, sebuah panah, menembus kehampaan, menembak salah satu iblis Shen Huang Jiuchong. Panah itu bertabrakan dengan pedang iblis, dan gemuruh bumi pecah. Kemudian, pedang iblis bergetar hebat. 9 iblis berat kaisar bergetar hebat, dan darah mengalir darinya. Dia terkejut dan mundur lagi dan lagi. Dia telah mundur ribuan mil. Dia menabrak 2 iblis dengan 8 tingkat dewa dan kaisar dan meludahkan darah dari mulutnya. Ling Yue, anak panah melukai master berat 9 iblis. Berhasil. Ling Yue sangat gembira. Busur Raja Iblis Darah, seperti yang diharapkan, terinspirasi oleh suatu kekuatan. Selain kekuatannya sendiri, kekuatan serangannya telah melampaui 9 kaisar iblis biasa. Saat ini, serangan Lu Ming telah tiba. Tongkat S1 yang besar, yang memampatkan kehampaan, langsung menyerang 2 dewa dan 9 iblis berat, dan menghancurkan cahaya pisau kedua orang itu. Apalagi kedua tubuh mereka mundur tajam. Dengan satu gerakan, Lu Ming sangat gembira pada 2 master iblis itu. Lanjutkan kerja baikmu. Lu Ming memberi Ling Yue suara, lalu dia mencurahkan. Tongkat S1 berhembus terus-menerus. 3 bayangan tongkat menghancurkan kekosongan dan menekan iblis yang kuat. Di bawah tongkat S1, kehampaan terus-menerus meledak, dan ada hawa dingin yang mengerikan. Tongkat S1 belum jatuh, dan hawa dingin yang menakutkan telah menutupinya. Beberapa iblis lemah, segera ditutupi dengan lapisan es, kaisar 7 kali lebih rendah, langsung membeku sampai mati. Kembali. Beberapa Shen Huang 8 berat, 7 iblis berat Shen Huang, sambil mengaum, sambil menahan dingin yang mengerikan. Dan 3 iblis berat 9 Shen Huang melolong, roh jahat itu meledak, dan berusaha untuk memotong pisau. 3 lampu pedang besar memecah hawa dingin dan memotong tongkat S1. Ledakan. 3 raungan sengit, tubuh Lu Ming kaget, mau tidak mau mundur ke belakang, getaran tongkat S1. Namun, ketiga iblis itu tidak lebih baik. Meskipun mereka mengalahkan Lu Ming, mereka sendiri mundur beberapa langkah. Dan ini hanya serangan Lu Ming saja. Saat Lu Ming bergerak, Ling Yue juga bergerak, dan panah diarahkan ke salah satu master Shen Huang Jiuchong. Ketika iblis dan Lu Ming bertarung satu sama lain, panah yang mengerikan menembak iblis, dan serangan Lu Ming sangat cocok. Iblis ini baru saja mundur, panah Ling Yue sudah ditembakkan. Mengaum. Iblis meraung dan berjuang keras. Namun, dia baru saja bertengkar dengan Lu Ming. Nafasnya tidak lancar. Dalam sekejap, dia tidak bisa memberikan seluruh kekuatannya untuk melawannya. Dia hanya bisa mengerahkan 50% dari kekuatannya. 50% dari kekuatan, tidak dapat memblokir panah Ling Yue sekarang. Menyentuh. Serangkaian ledakan terdengar, dan anak panah menembus pertahanan iblis, lalu menembus dada iblis. Iblis menjerit dan membuat lubang di dadanya. Namun, dia tidak mati, tetapi dia juga terluka parah. Bagus. Lu Ming dan keduanya sangat bahagia dan banyak akal. Lanjutkan. Lu Ming membuka mulutnya, mendesak tongkat S1 dan meledak lagi. Kita harus memanfaatkan waktu, karena rune yang diberikan oleh Dan tidak boleh terlalu lama. Mengaum. Tongkat S1 berubah menjadi beberapa bayangan tongkat dan kemudian turun. Blokir. Sialan, blokir. 2 iblis Shen Huang Jiuchong yang tersisa meraung dan mencoba yang terbaik untuk menyerang dan melawan.
Ada juga Shen Huang 8 dan Shen Huang 7 iblis, yang pecah untuk menyerang dan melawan bersama. Dan itu dipukul oleh 9 iblis berat Shen Huang, bersembunyi di belakang, tidak berani tangan, karena takut ditembak oleh Ling Yue. Ada serangkaian raungan lagi. Tongkat es Xuan yang dihembuskan Luming terhalang. Namun, Ling Yue memanfaatkan kesempatan itu dan menembakkan panah. Panah ini diarahkan ke Dewa Kaisar 9 iblis berat lainnya. Setelah menahan serangan Luming, 9 iblis berat Shen Huang ini tidak dapat menahan serangan Ling Yue. Dia ditembak melalui tubuh dengan panah dan rusak parah. Ling Wei harus melawan iblis. Mereka memiliki vitalitas yang kuat. Namun, cederanya juga sangat serius. Pergi. Iblis-iblis lainnya, takut, satu-satunya Dewa Kaisar 9 iblis berat meraung, berbalik dan pergi. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa berurusan dengan Luming. Jika mereka terus bertarung, mereka akan berada dalam bahaya. Mereka akan pergi dari sini dulu, bergabung dengan iblis kuat lainnya, lalu mengejar Luming dan yang lainnya. Masih ingin pergi. Lumingmu menunjukkan cahaya dingin dan menggunakan keterampilan angin roh yang hebat. Tubuhnya berkedip dan membunuh iblis. Luming tidak bisa melewatkan darah roh iblis ini. Bagaimana Luming bisa dengan mudah melepaskan pihak lain pada kesempatan yang begitu bagus? Pada saat yang sama, tongkat misterius es berubah menjadi 3 bayangan tongkat dan berguling ke bawah. 3 bayangan tongkat masih bisa mempertahankan kekuatan serangan yang kuat. Jika bayangan tongkat lebih banyak diubah, kekuatan serangan akan melemah. Ledakan. Langit dan bumi bergetar dan ruang meledak. Tongkat es Xuan ditekan dengan momentum yang tak tertandingi. Bersama. Agat Emperor 9 iblis berat mengaum, semua iblis berkumpul bersama, mati-matian. Roh jahat dari puluhan iblis berkumpul dan berubah menjadi tenda pedang yang mengejutkan. Tiba-tiba dipotong dan diblokir tongkat es Xuan. Namun, Ling Yue menembak lagi, sebuah anak panah, ditembakkan pada iblis terakhir Shen Huang Jiuchong yang tidak terluka. Tapi iblis ini lebih licik. Saat dia memblokir serangan Luming, dia berkedip dan mundur di belakang beberapa iblis lainnya. Panah Ling Yue menembus 3 iblis berat Shen Huang berturut-turut, dan menembak ke 3 iblis, tetapi dihindari oleh 9 iblis berat. Kemudian, sayap iblisnya mengipasi dengan liar, benar-benar meninggalkan iblis lain, melarikan diri sendirian. 4004. Iblis Shen Huang Jiuchong yang tidak terluka meninggalkan iblis lain dan melarikan diri sendirian. Dia sangat cepat, beberapa kilatan, dan dia keluar dari jarak jauh. Tetapi saat ini, seorang pemuda muncul di depan iblis. Jika kamu adalah anggota senior Kerajaan Iblis 8 Ular, mereka yang menghadiri pertemuan Pangeran Samoro dari Kerajaan 8 Ular pasti akan mengenali bahwa pemuda ini adalah Samoro. Saat ini, Samoro berubah menjadi wujud teran. Bahkan nafas iblis sangat rahasia. Sepertinya ras manusia. Meskipun dia pernah melihat Samoro, dia belum pernah melihat Samoro setelah dia berubah menjadi ras manusia. Karena itu, dia tidak mengenal Samoro. Ketika dia melihat Samoro, dia berpikir bahwa Samoro adalah makhluk alam semesta. Tiba-tiba, 9 iblis berat itu meraung, "Nak, keluar dari sini." Pada saat yang sama, satu cakar di Samoro. Mata Samoro berkilat, pukulan keluar dari cakar iblis. Ledakan. Roh itu meluap, dan wajah 9 iblis yang berat itu berubah drastis. Tangan dan cakarnya benar-benar mengeluarkan suara gesekan, dan tulangnya patah dan tubuhnya mundur dengan liar. Pada saat ini, Ling Yue menembakkan panah ke arah iblis itu lagi. Kali ini, dia tidak bisa menghindarinya lagi. Dia langsung tertusuk panah dan terluka parah. Sua. Seperti hantu, Samoro menyerbu iblis, mencakar seperti paku baja, dan meraih penutup surgawi iblis. Iblis jatuh di tempat. Di sisi lain, Luming memegang tongkat es Xuan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Bayangan tongkat jatuh, dan iblis meledak. Bahkan iblis Shen Huang Jiuchong yang rusak parah pun mati di tangan Luming. Ketika Samoro melihat pemandangan ini, matanya berkilat, dan dia bahkan bergegas ke iblis-iblis itu. Jejak kakinya seperti pelangi. Setiap kali dia menangkap mereka, iblis terbunuh. Iblis ketiga, yang hancur, mati di tangan Samoros. Di bawah pengepungan Luming dan Luming, iblis yang tersisa bukanlah saingan sama sekali. Dalam sekejap, mereka hampir hancur. Beberapa iblis yang tersisa ingin melarikan diri dan dikejar oleh para Samoro, dan semuanya terbunuh. Luming menghela nafas lega, dan krisis akhirnya terangkat. Luming, Ling Yue, dan berjalan ke Samoro. "Kakak, terima kasih atas bantuanmu." Luming dan yang lainnya mengepalkan tangan untuk berterima kasih. "Sama-sama, mereka semua berasal dari alam semesta. Ketika kamu melihat iblis, kamu harus melakukannya." Samoro tersenyum, matanya menatap Luming dan berkata, "Kekuatanmu luar biasa. Kamu yang tertinggi dalam kultivasi. Kamu adalah iblis yang kuat. Kamu dikalahkan dan dikalahkan. Jika kamu tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, sangat sulit untuk mempercayainya."
Kata-kata Samoa itu benar. Selama pertempuran mereka dengan iblis, dia telah tiba, bersembunyi di kegelapan untuk mengamati. Kekuatan serangan Luming dan Ling Yue sangat mencengangkan, yang membuatnya kaget. Oleh karena itu, dia awalnya ingin menyelesaikan masalah Luming. Dia berubah pikiran untuk sementara dan mengambil tindakan untuk menyelesaikan iblis yang dikalahkan. Memecahkan iblis-iblis itu berarti mendapatkan kepercayaan Luming. Selama kita bisa mendapatkan kepercayaan mereka, akan lebih mudah untuk memutuskan kapan harus menyelesaikan Luming dan yang lainnya. Sama-sama, Kak, ini hanya keberuntungan. Luming berkata dengan sopan. Aku tidak tahu harus memanggilmu apa dalam angin vulgar. Jalan Samoro. Apakah kamu tidak mengenal kami? Mata Luming berkilat dan dia bingung. Wajar jika kamu tidak mengenalnya dan dandan, tetapi jarang kamu tidak mengenal Ling Yue. Bagaimanapun, kamu dapat melihat potret Ling Yue melalui batu giok yang seperti mimpi. Namun, Luming hanya melontarkan sedikit keraguan dan tidak terlalu peduli. Lagi pula, alam semesta terlalu besar dan langit terlalu sombong. Adalah normal bagi sebagian orang untuk tidak bertanya tentang hal-hal di luar jendela, tetapi berlatih dengan sepenuh hati. Luming, Ling Yue dan Dandan telah memberikan nama mereka. 3. Bagaimana dengan kerjasama kita? Bagaimana dengan berburu iblis bersama? Jalan Samoro. 3 orang Luming menunjukkan perasaan mereka. Tadi, kekuatan Samoro sangat kuat. Mereka dapat melihat bahwa meskipun kultivasi Samoro hanya Shen Huang Liu Chong, kekuatan tempurnya luar biasa. Sebelumnya, mereka berkonfrontasi langsung dengan iblis dari Shen Huang Jiu Chong, dan sebenarnya satu gerakan melukai iblis dari Shen Huang Jiu Chong. Ini adalah kekuatan tempur kami yang sebenarnya, dan kami tidak bergantung pada benda asing. Jika ada Samoro untuk bergabung dan bekerja sama dengan mereka, bahkan jika mereka bertemu iblis, mereka bisa lebih santai. Luming, kamu harus memperhatikan angin saat ini. Aku merasa dia sedikit salah. Saat ini, iblis tulang berkata untuk mengingatkan. Tidak, ada apa? Tanya Luming. Aku merasakan jejak roh jahat darinya. Meskipun dia tersembunyi sangat dalam, masih ada jejak kebocoran. Kamu tidak bisa merasakannya, tetapi kamu tidak bisa menyembunyikan perasaanku. Jalan Bone Demon. Hidden Evil Spirit. Mungkinkah dia memiliki semacam harta karun dan merasuki Evil Spirit? Atau beberapa skillnya dapat menyerap Spirit Evil Spirit? Luming ke Bone Demon Road, otak memutar sebuah pikiran. Aku tidak tahu tentang ini. Perhatikan saja sendiri. Jalan Iblis Tulang. Luming mengangguk dalam hatinya, tetapi dia tidak meragukan bahwa Samoro terbuat dari iblis. Lagi pula, di alam semesta yang luas, ada kemungkinan beberapa harta karun mengandung roh-roh jahat, atau beberapa metode sihir misterius yang aneh yang dapat menyerap dan memurnikan roh jahat. Namun, dia lebih waspada di dalam hatinya dan memperhatikan Samoro. Ya, dengan partisipasi saudara Liu, kita akan lebih santai dalam menghadapi iblis. Ling Yue mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Luming dan Dandan tidak keberatan. Ayo kita temui Hua Sue dulu. Jalan Ling Yue. Segera, mereka terbang menuju arah keberangkatan Hua Sue. Di tengah jalan, mata Samoro, dari waktu ke waktu, menyapu tongkat es Luming dan busur peri Ling Yue, memancarkan jejak ketakutan. Alasan mengapa dia tidak bergerak adalah karena dia takut pada dua senjata ajaib Luming dan Ling Yue. Lagi pula, dia bisa melihat dengan jelas kekuatan kedua senjata ajaib tadi. Ya, Luming dan Ling Yue belum menyingkirkan dua senjata ajaib mereka. Bukannya mereka tidak mau, tetapi mereka tidak bisa melakukannya sekarang. Karena rune di atasnya belum hilang. Rune yang diberikan oleh Dandan dibatasi oleh waktu. Sampai waktunya habis, itu tidak akan hilang. Jika rune tidak hilang, Luming dan mereka tidak akan bisa mengumpulkan senjata ajaib. Namun, memegangnya di tangan tidak mendesak, tetapi tidak menyia-nyiakan kekuatan dan tidak menghalangi. Saat Luming dan Ling Yue terbang, mereka memulihkan kekuatan mereka yang hilang. Tak lama kemudian, mereka menemukan Hua Sue, yang sedang menunggu dengan cemas. Setelah melihat bahwa Luming baik-baik saja, Hua Sue sangat senang. Putri, aku sudah mengirim pesan ke orang elf lain, tetapi mereka jauh dari kita. Aku khawatir tidak mudah bagi mereka untuk datang dan bergabung dengan kita. Hua Sue Dao. 4005. Ling Yue mengangguk dan berkata, tidak masalah. Jika kita tidak pergi jauh ke pegunungan 8 ular, kita harus waspada. Kita harus bisa mengatasinya. Bagaimanapun, darah iblis yang kita miliki sekarang seharusnya cukup bagi kita untuk lulus ujian. Namun, di tangan mereka, masing-masing ada 3 dewa, 9 iblis, dan selusin, 8, dan lusinan. Ini harus cukup bagi mereka untuk lulus ujian. Selanjutnya, mereka hanya perlu berhati-hati, memburu lebih banyak iblis dan mendapatkan lebih banyak pahala. Jika situasinya tidak benar, mereka tidak akan memintanya. Kerumunan pergi ke arah lain.
Setelah beberapa saat, rune pada tongkat S1 dan busur Elf King akhirnya memudar dan menghilang. Kekuatan rune yang diberikan oleh Dan akhirnya menghilang. Lu Ming dan Ling Yue memasukkan kedua senjata ajaib itu ke lautan pengetahuan. Pada saat ini, mata Samoro memancarkan sinar kemilau yang ganas. Kakakmu. Orang Samoa memanggil Lu Ming dan mendekati Lu Ming. Ada apa? Tanya Lu Minggang. Tiba-tiba, Samoro bergerak, dengan cakar tajam, dan meraih tiang linggai Lu Ming di masa lalu. Momentumnya menderu, momentumnya mengerikan, ruang angkasa ada di tangan Samoro, terus meledak. Sulit bagi orang biasa untuk menghindari jarak sedekat itu. Namun, karena Lu Ming selalu menjaga kewaspadaan terhadap Samoro, dia menanggapi tangan Samoro pada saat dia mengangkat tangannya untuk memblokir cakar Samoro. Namun, kekuatan cakar Samoro sangat menakjubkan. Bahkan jika Lu Ming menggunakan seluruh kekuatannya pada saat kritis, dia tidak dapat menahan serangan Samoro. Telapak tangan Lu Ming langsung terbelah. Ya. Melihat Lu Ming dapat menghentikan serangan mendadaknya, mata Samoro menjadi dingin. Dengan tangan lain, dia menepuk dan menamparkan dada Lu Ming. Ledakan. Dada Lu Ming langsung tertusuk, dan ada lubang transparan di depan dan belakang, yang sangat mengerikan. Tubuh Lu Ming juga mundur ke belakang, menghancurkan selusin pohon. Ling Yue, Dan Hua Sue saling menatap dengan kaget. Kembali. Lu Ming mengaum, Ling Yue, Dan Hua Sue mundur secara naluriah, memperlebar jarak di antara mereka. Aku tidak menyangka kamu selalu waspada terhadapku. Harus kukatakan, kamu terlalu berhati-hati. Samoro menatap Lu Ming dan terkejut. Rupanya, dia tiba-tiba memukul Lu Ming dan gagal membunuhnya. Lu Ming memuntahkan beberapa suap darah terus-menerus. Dia terluka parah. Tubuhnya penuh dengan energi destruktif dan dampak konstan. Jika dia adalah orang biasa, dia tidak akan pernah bertahan. Namun, Lu Ming sekarang, setiap sel bisa eksis sendiri. Selama dia tidak menghancurkan semua selnya sekaligus, dia bisa pulih selama ada cukup energi yang tersimpan di dalam sel. Liu Feng, kenapa kamu berurusan dengan Mu Yun? Ling Yue banyak minum, dan busur raja dengan darah di tangannya muncul, mengarah ke Samoro. Apakah kamu ingin makan darah iblis sendirian? Dan Li minum. Hahaha, apakah kamu pikir aku menginginkan darah iblismu? Sejujurnya, aku menginginkan hidupmu. Samoro terkekeh dan terlihat seperti mutiara bijak di tangannya. Memang, sekarang dia cukup yakin bahwa dia akan membunuh keempat orang Lu Ming. Dan Hua Sue sama sekali tidak memperhatikan mereka. Ketakutan utamanya adalah Lu Ming dan Ling Yue. Namun, barusan, rune pada senjata sihir Lu Ming dan Ling Yue telah menghilang dan kekuatan mereka telah melemah. Dia tidak khawatir. Selain itu, dia tiba-tiba bergerak dan memukul Lu Ming dengan keras. Ya, menurutnya, meskipun dia tidak membunuh Lu Ming terluka parah dan sekarat. Dia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Hanya ada satu Ling Yue yang tersisa. Dia tidak peduli tentang itu. Akibatnya, dia tidak terburu-buru. Sepertinya kita tidak mengenal satu sama lain. Tidak ada ketidakadilan atau kebencian. Karena kamu bukan untuk darah roh jahat, mengapa kamu ingin membunuh kami? Tanya Lu Ming. Alasan untuk membunuhmu sangat sederhana, karena aku adalah iblis. Samoro berbicara dengan dingin, dan tubuhnya dipenuhi roh jahat yang kuat. Kali ini, Ling Yue, dan Hua Sue semuanya tertegun. Jelas, jawaban Samoro di luar dugaan mereka. Lu Ming sedikit lebih baik, karena dia ragu sebelumnya. Iblis, dia memang iblis. Pantas saja iblis tulang merasakan roh jahat mengintai di dalam dirinya. Selain itu, tak heran dia tidak mengenal Ling Yue. Hati Lu Ming tiba-tiba berubah dan tiba-tiba berteriak, hati-hati. Karena saat ini, Samoro menembak lagi, bukan ke Lu Ming, tapi ke Ling Yue. Dia sangat cepat menuju Ling Yue bergegas melewati, cakar menuju genggaman Ling Yue. Namun, Ling Yue sudah waspada. Kekuatan sihirnya mengalir ke busur Raja Iblis Darah, dan sebuah anak panah mengembun dan menembak ke arah Samoro. Ledakan. Panah itu mengenai kaki Samoro dengan akurat, dan raungan dahsyat pecah. Namun, kekuatan Samoro sangat kuat. Anak panah yang ditembakkan oleh Ling Yue disetrum dan kemudian dipatahkan. Samoro, bagaimanapun, masih memiliki kekuatan cadangan. Cakar tajam, pegang Ling Yue, biarkan tubuh Ling Yue tiba-tiba mundur. Kamu tidak bisa melarikan diri. Mati. Samoro minum dingin, dan roh jahatnya sangat kuat. Cakarnya berubah menjadi cakar iblis yang ganas dan meraih Ling Yue. Tapi kemudian, ledakan. Bayangan tongkat besar meledak di angkasa dan menuju Samoro. Itu memiliki momentum yang luar biasa. Serangan semacam ini, sudah menimbulkan krisis baginya. Dia harus menghentikan serangan Ling Yue, berbalik dan meraih dua cakar terus-menerus. Ledakan. Kedua cakar itu tersangkut pada bayangan tongkat, dan raungan keras pecah, dan bayangan tongkat itu meledak.
Bagaimana kamu bisa memiliki serangan yang begitu kuat? Samoro terlihat kaget dan menatap Lu Ming. Lu Ming yang baru saja bergerak. Apakah kamu terkejut? Kamu tidak membunuhku barusan. Sekarang, kamu tidak punya kesempatan. Lu Mingdao. Itu bukan hanya kecelakaan, tapi juga kejutan. Dia tahu kekuatan serangan sebelumnya pada Lu Ming. Lu Ming belum mati, yang mengejutkannya. Namun, Lu Ming terluka parah dan terluka parah. Orang biasa tidak bisa memainkan 10% dari kekuatan bertarung mereka. Tapi Lu Ming hanya dengan pukulan itu, benar-benar memiliki kekuatan serangan Kaisar 9 yang berat. Bagaimana mungkin? Segera, wajahnya menunjukkan kesempatan membunuh yang ganas, dan berkata, bahkan jika kamu dapat mengirimkan kekuatan tempur terkuat, bagaimana? Sama mati, bunuh. Dengan gemuruh guntur, Samoro membunuh Lu Ming dengan cakarnya di udara. Cakar seukuran gunung menangkap Lu Ming. Namun di sisi lain, Ling Yue juga menembak Samoro dengan panah, memecahkan kehampaan. Di sisi lain Samoro, pedang iblis muncul. Satu pisau memotong dan memblokir panah Ling Yue. Lu Ming terus-menerus diserang. Terima kasih sudah subscribe Penatua.